belum menemukan pacar. Ternyata sekaligus mengatur 5 pertunangan sejak kecil untukku. Membiarkanku ketika aku sudah dewasa nanti. Memilih satu calon istri dari 5 putri kaya keluarga Su. Kelima putri keluarga Su sangat tidak bersedia setelah mengetahuinya. Karena di foto saya hitam dan gemuk. Benar-benarnya seperti orang desa. Kelima mereka tidak ada yang mau masuk ke dalam bahaya. Saat itu, 3 mobil mewah berhenti di depan sebuah kota kecil yang kumuh. Dari mobil-mobil itu turun 5 wanita cantik yang anggun. Pemandangan ini sungguh memanjakan mata. Setelah turun mobil, si kelima, Su Xiao, langsung mengeluh. Tempat ini benar-benar menjijikan, kotor dan panas. Si keempat, Su Xinyan, juga mengeluh dengan tidak puas. Ya, sungguh membuatku takjub. Bagaimana ayah bisa membuat seorang orang desa memilih kami sebagai calon istri. Bahkan harus kami pribadi menjemputnya ke Jiangcheng. Kelima orang itu menunjukkan ekspresi tidak puas. Kalau bukan ayah Su memaksa dengan nyawanya, bagaimana mereka bisa datang ke tempat seperti ini? Baiklah, pergi ketuk pintu. Yang berbicara adalah kakak perempuan Suan. Wajahnya yang sangat cantik juga menyiratkan sedikit ketidaksenangan. Su Xiao maju dan mengetuk pintu. Setengah jam kemudian, pintu gerbang baru terbuka. Pria di depan memiliki fitur wajah yang bersih, tampan, dan tegas. Matanya dalam dan bersinar. Sikapnya lebih mulia daripada yang mereka lihat. Su Xiao terkejut. Halo, kami mencari Jiang Yicheng. Apakah dia di sini? Saya adalah Jiang Yicheng. Saya melihat beberapa orang di depan. Lalu dengan malas dia berkata, tunggu sebentar. Saya akan pergi ambil barang bawaan. Bawa saya keliling. Benar? Pergi. Beberapa orang agak terkejut. Aku pergi? Apa yang ayah tunjukkan kepada kami benar-benar berbeda. Ayah Su memperlihatkan foto Jiang Yicheng saat berusia belasan tahun kepada kelima orang itu. Tidak menyangka hanya beberapa tahun saja. Perubahannya ternyata begitu besar. Saat itu, kakak keduanya, Su Luoli, bersuara mengejek. Kamu suka? Kalau begitu, biarkan dia memilihmu sebagai tunangan. Su Xiao berbalik. Aku tidak mau? Jadi tampan ada gunanya apa? Bukankah masih bukan orang desa? Tenang saja. Aku juga tidak akan tertarik padamu. Gadis kecil ini tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh. Dari belakang terdengar suaraku yang acuh tak acuh. Lalu aku mengabaikan ekspresi Su Xiao yang memakan kotoran. Mengangkat bagasi, langsung naik ke mobil. Aku naik mobil pertama. Pengemudinya adalah kakak sulung Suan Ren. Di dalam mobil hanya ada 2 orang. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Memandang keluar jendela, hatiku dipenuhi berbagai perasaan. Ibuku meninggalkanku saat aku masih kecil. Aku dan ayah tinggal di kota kecil ini selama bertahun-tahun. 2 bulan yang lalu, ayah meninggal karena sakit. Keinginannya adalah aku bisa menikahi orang yang baik hati. Aku sudah lama tahu ayah telah mengatur pernikahan dengan sahabatnya, Su. Aku selalu sangat menolak. Tapi ini adalah wasiat ayah. Jadi aku hanya bisa setuju untuk pergi ke rumah Su. Sepanjang perjalanan tanpa kata, tiba di Jiangcheng. Mobil berhenti di depan sebuah villa mewah. Aku masuk bersama 5 orang lainnya. Di sofa, ada seorang wanita kaya duduk. Setelah Su Xiao tiba di rumah, dia langsung mengeluh. Mami, kami sudah kembali. Sungguh melelahkan. Ibu Su segera menyuruh bibi menyiapkan teh. Kemudian dia menatapku yang berada di paling belakang. Dia menilai saya dari atas ke bawah. Ternyata saya tidak sejelek dan segemuk itu seperti di foto. Sebaliknya, saya cukup tampan. Ibu Su membuka mulut dengan sindiran. Kamu pasti Jiang Yicheng kan? Untuk menikahi putri keluarga Su. Bahkan kamu sampai operasi plastik. Kamu memang sangat berusaha keras. Pernikahan ini ditetapkan oleh ayah Su dulu. Seluruh keluarga Su tidak ada yang puas. Tapi tidak ada yang bisa menentang ayah Su. Saya menatap Ibu Su dan berkata pelan, Tante, saya tidak operasi plastik. Ibu Su mendengus dingin. Lalu pengurus membawa barang bawaan saya dari mobil masuk. Dia langsung berkata, Li. Pengurus membuka kotak itu. Memeriksa. Tatapan saya menjadi tajam. Tante, ini barang saya. Aku tentu saja tahu ini barangmu. Makanya aku harus memeriksa bahwa kamu datang dari tempat kecil. Mau bawa apa yang kotor dan berbahaya ke rumah keluarga Su kami. Itu tidak bagus. Setelah mengatakannya, Ibu Su memberi isyarat mata kepada pelayan Li. 5 orang keluarga Su santai di sofa. Tidak ada yang berencana maju membantu saya. Saat pelayan Li hendak bertindak, aku dengan cepat merebut kotak itu. Barangku tidak boleh disentuh siapapun. Ibu Su berdiri. Wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan. Aku lihat kamu memang membawa sesuatu yang memalukan. Hari ini aku harus melihatnya. Setelah kata-katanya selesai, 4 atau 5 pengawal langsung datang ke sini. Beberapa orang lainnya meletakkan ponsel mereka. Melihat adegan ini, kupikir aku akan panik dan menyerah. Tapi wajahku tetap tenang. Saat pengawal berencana merampok kotakku, suara berat terdengar dari pintu asisten. Ayah Su kembali. Dia buru-buru melangkah maju. Melihatku, dengan penuh perhatian menanyakan, kamu tidak apa-apa? Kan? Maaf ya, baru saja ada rapat di perusahaan. Baru sekarang saya kembali. Mendengar itu, aku menggelengkan kepala. Pak Su baik-baik saja. Ayah Su memutar kepala melihat ibunya. Kamu sedang melakukan apa? Baru saja tiba di rumah. Begitulah kamu memperlakukannya. Ibu Su menatapku dengan jijik. Ada apa denganku? Aku hanya ingin melihat saja. Apakah dia membawa sesuatu yang tidak bersih masuk? Ibu Su dengan marah melontarkan satu kalimat. Lalu berbalik dan berjalan ke atas. Ayah Su menghela napas. Maaf ya, mungkin tante kamu ada sedikit salah paham tentangmu. Paman akan menjelaskannya dengan jelas kepadanya. Aku menggelengkan kepala, menandakan tidak apa-apa. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang memiliki prasangka terhadapku. Aku hanya mendengar ayah Su kembali memberi penjelasan kepada semua orang di rumah setelah itu. Langsung tinggal di sini. Kalian semua tidak boleh tidak menghormatinya. Juga tidak boleh membiarkannya diperlakukan buruk. 5 orang itu terdiam. Terpikir dalam hati,
Kenapa ayah begitu menyukai Jiang Yichen ini? Setelah beberapa basa-basi, Ayah Su kembali membawa saya melihat kamar. Di dalam rumah sangat luas dan terang. Perlengkapan hidup lengkap semua. Yichen, apakah kamu puas dengan tata letak kamar? Jika tidak suka, aku akan memanggil orang untuk memasangnya kembali untukmu. Terima kasih, Pak. Aku sangat suka melihat pria di depanku. Perasaanku campur aduk. Sejak kecil, aku sudah sering melihat Ayah Su, tapi aku selalu baik-baik saja. Hal ini membuatku tak sengaja teringat pada ayahku yang sudah meninggal. Melihat ekspresiku yang muram, Ayah Su menepuk bahu, kata dia. Perjalanan juga melelahkan. Istirahatlah dulu dengan baik. Saat waktunya makan malam, aku memanggilmu. Aku mengangguk. Setelah makan malam, Ayah Su menarik saya ke sofa untuk mengobrol. Kemudian dia menyerahkan saya sebuah kartu ban. Yicheng, kamu pegang kartu ini. Besok biarkan mereka 5 orang membawamu keliling Jiangcheng. Apa yang ingin kamu beli? Silakan beli saja. Paman Su, terima kasih atas niat baikmu. Tapi tidak perlu. Saat kata-kataku baru selesai, aku melihat ekspresi tidak senang Ibu Su di sebelah. Dia kemudian berkata dengan nada sinis. Cek. Berpura-pura tinggi hati apa? Kamu datang ke rumah Su kami bukan hanya demi uang itu, kan? Yang Wanru. Ayah Su dengan marah memanggil nama Ibu Su. Su segera membantah. Bukankah apa yang saya katakan itu kebenaran? Hei, kenapa memanggilku? Pipiku bergetar. Aku juga tidak tahu kenapa aku menyinggung Yang Wanru. Saat itu, telepon di sebelah mulai berdering. Perusahaan kajian kuartal ini menghasilkan laba 300 juta. Sudah ditransfer ke rekening Anda. Aku mengerutkan alis. Kenapa lagi dikirim uang? Hari itu cepat berlalu. Keesokan harinya ketika aku bangun, Ayah Su sudah pergi mengurus urusan perusahaan. 5 wanita sedang sarapan di meja makan. Semalam Ayah Su sudah memberi instruksi. Dia memerintahkan mereka hari ini mengantarku keliling Jiangcheng. Aku baru saja duduk. Suara dingin kakak Suan Rou terdengar. Perusahaanku ada rapat hari ini. Biarkan mereka berempat mengantarmu keluar. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan peralatan makan, bangkit, dan langsung pergi. Kakak ketiga Su Jinyao juga berdiri dan berkata, hari ini aku ada pertunjukan mendadak, jadi harus pergi dulu. 4 orang lainnya yang tersisa langsung mengikutinya sambil berwisata. Mereka pergi satu persatu. Aku juga tidak banyak bicara. Terus melanjutkan sarapan dengan tekun. Saat senja, ponselku berdering. Dari seberang terdengar suara yang bersemangat. Jiang Ge, apakah kamu sudah datang ke Jiangcheng? Aku berkata dengan dingin. Ada apa? Kamu datang ke Jiangcheng tapi tidak memberitahu aku. Aku tidak peduli. Keluarlah sekarang dan makan bersama aku. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi ke rumah Su mencarimu. Setengah jam kemudian, aku memberitahu pelayan. Aku pergi sendirian meninggalkan villa. Setelah makan malam bersama Gu Qinghan, lalu dia memaksa dengan cara halus tapi keras, membawaku ke sebuah bar mewah. Kakak Jiang, tidak ada yang mengganggumu di keluarga Su, kan? Aku memutar gelas. Siapa yang bisa menggangguku? Gu Qinghan tersenyum. Iya, memang. Kalau kamu tidak mengganggu orang lain, sudah cukup. Siapa yang bisa mengganggumu di luar? Pria ini tampak sopan dan berpenampilan rapi, tapi diam-diam dia adalah Raja Iblis. Menyadari hal itu, Gu Qinghan melanjutkan pertanyaan. Jadi kamu benar-benar berencana menikah dengan orang keluarga Su? Aku meneguk sedikit minuman. Dengan santai, aku berkata, entahlah, kalau bukan ayahku, aku tidak akan datang ke keluarga Su. Sekarang hanya bisa melangkah satu demi satu. Kedua orang itu sedang berada di aula bar lantai 1. Sama sekali tidak memperhatikan booth di lantai 2. Selalu ada orang yang mengawasi mereka. Orang itu adalah Suan Rou. Setelah pulang kerja, dia diajak teman ke tempat ini. Baru saja duduk beberapa saat. Lalu dia melihat saya dan seorang wanita masuk. Tatapan Suan Rou mengandung kedalaman yang sama. Saat itu juga, teman di sebelahnya menyadari tatapannya. Seketika mereka menoleh. Song Qian tidak bisa menahan diri dan melontarkan candaan. Kami, Miss Su, ini seperti pohon besi yang berbunga. Sudah tertarik. Dia memang tampan. Kalau begitu, saya akan minta kontaknya untukmu. Di sebelahnya itu Gu Qinghan, kan? Suan Rou mengerutkan alis sedikit. Dengan nada yang sedikit ragu, mengangguk. Iya, itu wakil direktur perusahaan misterius Lanxiang. Kalau mau bilang kenapa Lanxiang misterius, karena itu adalah perusahaan publik besar. Tidak hanya kuat, tapi sangat sedikit orang yang tahu siapa pemilik di baliknya. Selama bertahun-tahun, semua urusan resmi ditangani oleh Gu Qinghan. Tapi, Kak Wan Rou, kamu jauh lebih kuat daripada Gu Qinghan. Pasti bisa menaklukkan kakak tampan ini. Kamu terlalu banyak bicara. Suan Rou membuka pembicaraan dengan dingin. Lalu dia menatapku lagi di lantai bawah. Sorot matanya mengandung rasa ingin tahu. Pria ini baru saja tiba di Jiangcheng. Bagaimana dia bisa mengenal Gu Qinghan? Suan Rou diam tanpa berkata. Dia mengambil minuman di atas meja. Dia meneguk pelan-pelan. Saat itu, terlihat Gu Qinghan bangkit dan meninggalkan tempat duduknya. Banyak wanita di sekitar menatapku. Tak lama kemudian, seorang wanita kaya membawa gelas anggur mendekatiku. Ganteng, mau berteman? Mari minum bersama. Aku meliriknya. Aku berkata pelan. Aku tidak kekurangan teman. Mendengar kata itu, wanita kaya itu tampak kaku. Lalu dia tersenyum dan berkata, jadi teman, bagaimana kalau kamu traktir hari ini? Jangan lihat ekspresiku yang acuh. Wanita kaya itu menjadi marah karena malu. Dia langsung berkata, jangan beri muka. Tidak punya muka. Aku punya uang dan pengaruh. Xiao Xin membuatmu tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Sementara itu, Suan Rou yang berada di atas sedang mengamati setiap gerakan di sini. Di seberang,
Song Qian juga menyadari ekspresinya, memulai dengan nada mengejek. Wan Rou, nyonya kaya itu bukan orang biasa yang bisa mengusiknya. Sepertinya mangsamu akan dibawa orang lain. Suan Rou mengerutkan alis, bangkit dan bersiap turun ke bawah. Berencana sebentar lagi mengungkap identitasnya untuk membantu saya. Dan dia baru saja bangkit. Sebuah adegan dramatis muncul. Nyonya kaya itu mengangkat tangannya. Baru saja ingin menamparku. Aku memukul balik tangannya. Di lantai 2 tidak terdengar suara. Tapi Suan Rou mengerti bahasa bibir. Aku berkata-kata demi kata. Aku tidak mau wajahmu. Bolehkah aku mengambil nyawamu? Suara itu sombong dan arogan. Dan pada saat itulah, Gu Qinghan juga keluar dari kamar mandi. Wanita kaya itu mengetahui identitasnya. Tak sengaja terkejut. Cepat-cepat meminta maaf dan pergi. Takut saya benar-benar akan mengambil nyawanya. Suasana hati saya terganggu. Juga tidak ada artinya. Terus tinggal di sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Qinghan, saya meninggalkan bar. Saya memanggil taksi lewat ponsel. Lalu dengan santai duduk di pinggir jalan menunggu. Saya menyalakan sebatang rokok. Mengangkat kepala menatap langit. Rasanya bulan tidak sekokoh dulu lagi. Pada saat itu, sebuah Maybach hitam berhenti di depan saya. Saya kira itu taksi yang saya pesan tiba. Saya memadamkan rokok di tempat sampah. Buka pintu mobil. Sedang bersiap naik mobil. Ternyata masih ada seorang wanita duduk di kursi belakang. Oh, ternyata kamu. Baru sekarang saya menyadari bahwa wanita di mobil itu ternyata Suan Rou. Dengan suara dinginnya, dia berkata, masuk mobil. Saya terdiam sejenak. Saya duduk di sampingnya. Entah kenapa saya bertemu Suan Rou di sini. Entah kenapa saya merasa agak bersalah. Kebetulan sekali, saya dan teman datang ke sini untuk bersenang-senang. Kamu juga? Suan Rou mengangguk pelan. Tidak berkata apa-apa. Saya memutar kepala melihat keluar jendela. Suan Rou juga berada di hotel ini. Dia tadi sudah melihat dirinya. Atau keluar dan kebetulan bertemu. Sepanjang perjalanan diam saja. Keduanya akhirnya tidak mengungkap keraguan di hati mereka. Kembali ke rumah. Baru saja masuk pintu. Hanya terdengar suara sinis Su Mu dari sofa. Baru saja tiba di Jiangcheng. Keesokan harinya sudah keluar bermain sampai larut. Tidak tahu pula dengan wanita mana dia bergaul. Pria seperti ini bagaimana bisa menikahi kami? Putri keluarga Su? Hualuo. Sufu mengerutkan alis. Dia mempercayai sifat saya, namun khawatir akan keselamatan saya. Sedang bersiap menelepon untuk menanyakan. Saat itu saya dan Suan Rou masuk. Ternyata Wan Rou bersama Yi Chen. Suan Rou tidak berkata apa-apa, juga tidak menyangkal. Sufu tersenyum pada Yi Chen mengenai urusan pernikahan. Om Su berencana membuatmu dan kelima putri saya bergiliran menghabiskan waktu bersama. Nanti kamu lihat siapa yang cocok, lalu menetapkan semuanya. Bolehkah? Aku mengangguk. Baik, Om Su. Ibu Su meskipun tidak puas, tapi dia tahu keputusan ayah Su tidak dapat diubah oleh siapapun. Hanya bisa melirikku dengan tidak senang. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ketukan pintu. Aku masih dengan muka murung karena baru bangun. Membuka pintu, melihat Suan Rou di pintu sedang bersiap-siap. Ajak aku pergi ke kantor. Wanita itu berkata, pergi ke kantor? Ya, ayah Su menyuruhku bergiliran menghabiskan satu hari dengan setiap orang. Hari ini dimulai dengan kakak sulung, Suan Rou, yang sedang menyiapkan segala sesuatunya. Sudah setengah jam berlalu. Aku naik mobil dengan lesu bersama Suan Rou menuju kantor. Saat itulah, wanita di samping membuka mulut dengan kata-kata yang beralasan. Aku berjanji akan bergaul denganmu. Hanya karena ayah. Tapi aku tidak akan menyukaimu. Kamu juga tidak perlu mencoba mengenalku. Aku mengangkat pandangan ke arah wanita di kursi pengemudi. Seluruh diriku terasa lebih bersemangat. Dengan nada yang agak main-main, dia berkata, begitu, namun setelah mengamati selama 2 hari ini, orang yang paling kusukai ternyata kamu. Lalu bagaimana harus mengatasinya? Tatapan wanita itu menyiratkan sedikit ketidaksenangan. Dengan dingin, dia membuka mulut. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang usaha. Aku tersenyum, tidak berkata lagi. Setelah tiba di perusahaan, Suan Rou dan aku turun dari mobil satu persatu. Seketika, para karyawan yang lewat menatap kami. Siapa pria tampan di samping presiden perusahaan? Tampan sekali. Dengan aura itu, jelas dia anak orang kaya. Dia cocok sekali dengan CEO Su. Seketika semua orang mulai berdebat. Suan Rou menyerahkan kunci kepada petugas pos keamanan. Aku baru saja melangkah. Tiba-tiba terkejut. Dengan gembira berkata, Pak Lin? Pria tua yang memakai seragam keamanan. Dia mengangkat kepala dan tersenyum. Xiao Chen? Kenapa kamu di sini? Suan Rou menatapku dengan kebingungan. Aku malah menggerakkan tangan menolak. Kamu naik saja. Aku pergi parkir bersama Pak Lin. Para bodyguard keluarga Su memperhatikan setiap gerak-gerikku. Mereka mengira orang desa seperti aku datang ke perusahaan. Pasti akan terus melekat pada Suan Rou. Ternyata aku menghabiskan pagi berbicara dengan petugas di pos keamanan. Semua orang menatap dengan ekspresi mengejek. Ternyata ini memang tempat kecil. Mereka semua orang yang tidak layak tampil di depan umum. Tidak heran bisa mengobrol sepanjang pagi. Iya, sepertinya Lin Shu itu orang dari kota mereka. Berpenampilan tampan ada gunanya apa? Bukannya masih belum berpengalaman. Mengenai komentar orang-orang, aku sama sekali tidak tahu. Aku menunggu sampai pergantian shift di Lingshu. Lalu kami bersama-sama pergi ke sebuah restoran di dekat situ. Paman Lin tersenyum. Dia tidak suka menggosip. Dia baru mengetahui alasan aku datang ke perusahaan dari mulutku pagi ini. Aku sudah bertemu kelima putri keluarga Xiao Chen Su. Kalau aku boleh bilang, yang paling unggul adalah Suan Rou. Selama beberapa tahun terakhir sejak dia mengambil alih perusahaan. Namun dia berhasil mendapatkan banyak proyek besar. Dia orangnya tenang dan luar biasa. Bisa dipertimbangkan terlebih dahulu. Aku meneguk air. Langsung terlihat menolak. Tidak. Lin Shu yang seperti gunung es?
Ada apa yang perlu dipertimbangkan? Di mataku, Suan Rou memang sangat dingin. Kata-kata yang aku ucapkan pagi ini hanya untuk membuatnya kesal. Pak Lin tertawa terbahak-bahak. Lalu kami kembali membicarakan keluarga Su. Beberapa orang lain sudah makan siang. Kembali ke kantor. Aku masih berada di pos keamanan selama 1 sore. Setelah selesai rapat sore, Suan Rou menanyakan kepada asisten. Setelah mengetahui aku masih di pos keamanan, dia mengerutkan alis sedikit. Pria ini tadi pagi juga berkata, yang paling dia sukai adalah kehadirannya di perusahaan sekarang. Tapi dia menghabiskan 1 hari di pos keamanan. Apa permainan yang dilakukan pria ini? Suan Rou duduk di depan meja kerja, diam selama 2 detik. Kemudian, dia membuka mulut dan berkata, periksa latar belakang Pak Lin, dan juga apa hubungan dia dengan Jiang Yichen. Sambil begitu, panggil Jiang Yichen naik. Baik, setelah asisten eksekutif Su pergi, tidak lama kemudian aku naik. Aku melirik sekilas kantor Suan Rou. Lalu dengan malas aku membuka mulut dan bertanya, ada apa? Kamu sudah berada di ruang keamanan sepanjang hari. Ayah akan merasa tidak enak jika tahu. Mendengar itu, aku kembali merasa tak tahu harus berkata apa. Baiklah, kau yang memanggilku naik. Kalau begitu, kalau aku mengganggumu, jangan menyalahkanku. Setelah selesai, aku duduk di sofa. Suan Rou mengabaikannya. Dia mengambil berkas dan melanjutkan kerja. Aku yang di sofa sedang main game di ponsel. Suara tampaknya sudah diatur ke volume maksimal. Suan Rou mengerutkan alis sedikit. Setelah 8 menit, suara aku memaki rekan tim terdengar. Bagaimana kamu bisa mengirim selain mengantar makanan? Ayo, coba main, bro. Jangan pakai kaki buat main. Aku rasa kamu cuma minion yang bisa dihidupkan kembali. Suan Rou tak tahu harus berkata apa. Memaki orang, membentak dengan cukup elegan. Saat itu juga, orang yang dipaki di tim lawan juga mulai memaki aku. Setiap kata mengandung cercaan. Saat ini, Suan Rou akhirnya menyesal membawaku ke kantor. Pria ini jelas hanya ingin menyiksa dirinya sendiri. Dia mulai meragukan bahwa aku bukan yang paling dia suka. Tapi yang paling dibencinya adalah dia. Kan? Tidak? Yang paling dibenci seharusnya adalah Xiao Nei. Untung saja permainan selesai dalam 1 putaran. Pekerjaan Suan Rou juga sudah selesai. Dia mengambil jaketnya dan memanggilku untuk pergi. Keduanya baru saja sampai di pintu. Asisten langsung kembali. Suan Rou melirik. Aku berkata kepadaku, kamu dulu pergi ke garasi menungguku. Lalu dia melihatku pergi dari dalam kantor. Asisten mulai melaporkan hasil penyelidikan. Identitas presiden, Paman Lin, memang tidak biasa. Dia memiliki banyak rumah dan gedung perkantoran di pusat kota Jiangcheng. Singkatnya, dia adalah seorang rentenir dengan kekayaan puluhan miliar. Bosan karena tidak ada pekerjaan. Itulah mengapa dia menjadi satpam. Mengenai hubungan antara Tuan Jiang dan dia, saya belum menemukan informasi. Mendengar itu, pandangan Suan Rou merenung selama 2 detik. Bagaimana Jiang Yichen bisa mengenal orang seperti ini di Jiangcheng? Ditambah lagi Gu Qinghan tadi malam. Suan Rou terasa seolah-olah merasa saya tidak mengerti. Tapi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya perlu memastikan bahwa buku spiritual ini tidak memiliki niat buruk. Itu saja. Kembali ke rumah. Ruang tamu sangat meriah. 4 orang lainnya dari keluarga Su duduk di sofa. Ada juga seorang pria seusia saya. Dia memakai setelan hitam. Kelihatannya dia adalah anak kaya. Wan Rou kembali. Cepat datang dan duduk. An Yicheng hari ini baru kembali. Setelah turun dari pesawat, langsung datang. Dia tersenyum, bangkit, dan menyapa Suan Rou. Suan Rou membalas dengan tenang 1 kalimat. An Yicheng tampak agak kecewa. Lalu dia menatap saya lagi. Dengan senyum, dia membuka mulut. Kamu pasti Jiang Yichen? Kan? Halo, aku adalah An Yicheng dan Wan Rou. Setelah 5 orang mereka tumbuh bersama sejak kecil, kami menjadi saudara. Jika kamu di Jiangcheng bosan, bisa menghubungi kami. An Yicheng baru saja mendengar dalam obrolan bahwa aku cukup tampan, tapi tidak menyangka ternyata tampan sampai berlebihan. Aku sudah melihat niat kecil pria dalam mataku. Hanya menjawab dengan kalimat baik secara santai. Saat itu, Ayah Su juga kembali. Keluarga An dan keluarga Su adalah sahabat lama. Ayah Su memperlakukan An Yicheng dengan sangat sopan. Mereka semua bersenang-senang bersama. Aku duduk santai di pinggir menunggu makan. Saat itu, Ibu Su berkata, benar, Cheng. Beberapa hari yang lalu saya tahu kamu akan kembali. Saya sengaja jalan-jalan ke pasar dan membeli banyak barang. Bibi naik ke atas untuk memberikannya kepadamu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke atas. Saat turun, dia dengan tidak senang bertanya kepada Pak Su, kotak di dalam lemari saya itu di mana? Bagaimana saya tahu? Pak Su menanggapi, apakah kalian mengambilnya? Ibu Su menatap kelima putrinya. Melihat mereka semua menggelengkan kepala. An Yicheng dengan hati-hati berkata, Bibi tidak mungkin dicuri. Kan? Siapa yang berani begitu? Sekarang serahkan barangnya. Masih sempat keluar dari keluarga Su. Kalau tidak, bersiap-siap masuk penjara. Melihat tidak ada yang mengaku, Ibu Su segera berkata, pengurus rumah, periksa setiap kamar dengan teliti. Saya sedang bermain ponsel. Mendengar kata itu, langsung tertarik. Setelah 1 jam, sang pelayan membawa orang mencari di beberapa kamar pembantu, tapi tidak menemukan apa-apa. Barang yang hilang itu, selain milik pembantu, juga belum dicari di kamar Tuan Jiang. Pengurus Li berkata ragu-ragu. Seorang pembantu kemudian berdiri. Nyonya, ketika kami membahas kemarin bahwa kamera rusak, Tuan Jiang kebetulan lewat pada sore hari. Saya juga melihat dia keluar dari kamar Anda. Kata itu jelas menunjukkan, saya tahu rekaman kamera, dan juga pernah masuk ke kamar Ibu Su. Mendengar itu, Ibu Su langsung marah. Jiang Yichen, saya berkata bagaimana kemarin tidak mau kartu paman Su kamu. Terlihat bersih dan tinggi hati. Di belakang melakukan hal menjijikan seperti ini. Ya, pelayan segera pergi mencari kamar dia untuk saya. Keluarga Su langsung menegaskan diri. Omong kosong. Bagaimana mungkin Yicheng menjadi orang seperti itu? Bagaimana tidak mungkin Su Xiuan? Kau pikir kau sangat mengerti dia?
Orang yang datang dari tempat kecil seperti ini, apa yang tidak bisa dilakukan? Apalagi kemarin sore dia sendirian di rumah. Dia tidak bisa menghindari kecurigaan. Aku tampak tenang. Tidak apa-apa, Paman Su. Biarkan mereka mencari. Sejak kejadian dimulai, aku langsung menyadarinya. Ini adalah konspirasi yang ditujukan pada diri sendiri. Sedangkan siapa yang menjadi dalang? Saya pikir saya akan segera tahu. Para pelayan pergi ke kamar saya. Beberapa orang keluarga Su masih menonton drama di sofa. Saya menatap pelayan yang menuduh saya. Dengan suara dingin, saya bertanya, siapa namamu? Saya belum pernah masuk ke kamar Ibu Su. Mengapa orang ini tanpa alasan mencemarkan nama saya? Orang bodoh tidak mengerti mengapa saya berkata begitu. Namun saya tetap menjawab, nama saya Zhang Ting. Tak lama kemudian, pelayan turun. Dia membuka mulut untuk melaporkan kepada Tuan dan Nyonya. Kami menemukan barang-barang ini di kamar Tuan Jiang. Terlihat sebuah kantong plastik hitam berisi satu gelang batu giok. Itulah barang yang hilang milik Ibu Su. Semua orang agak terkejut. Ternyata memang menemukan barang itu di kamar Jiang Yichen. Apalagi yang ingin kamu katakan? Lihatlah pria seperti apa yang kamu cari untuk putri kamu. Kalau dia berasal dari tempat kecil, itu sudah cukup. Tangan dan kakinya tidak bersih. Ibu berwajah marah. Tidak mungkin itu dibuat oleh keluarga dengan tegas menjawab, ya, apakah ada kesalahpahaman? Juga di samping berpura-pura bersikap tulus. Tepat pada saat itu, melangkah maju. Ayah dan ibu, biarkan Pak memeriksa sidik jari. Jika itu dibuat oleh, pasti ada sidik jarinya pada perhiasan itu. Mengangguk, menelepon dan memanggil Pak dari kantor polisi. Ibu melihat ayahnya, menggigit gigi, dan berkata, jika barang itu dicuri oleh, dia harus membatalkan pertunangan dan meninggalkan keluarga. Barang itu bukan saya yang mencurinya. Saya mengingatnya dengan teliti. Pegangan pintu kamar tidur kemarin tampaknya ditutupi dengan lapisan film oleh seseorang. Hari ini sudah tidak terlihat lagi. Sidik jari pada gelang tangan itu kemungkinan berasal dari sana. Ibu Su menggerutu. Bukti sudah terletak di depan mata. Kau masih ingin menjelaskan bagaimana? Aku menatap Ibu Su dan berkata, tenang saja. Aku punya cara untuk membuktikan diriku. Bibi, pinjamkan aku gelang ini sebentar. Semua orang tidak mengerti maksudku. Mereka melihat aku sangat tenang. Aku mengambil gelang di atas meja. Aku memakainya di tanganku. Aku mengulurkan tangan. Di bawah cahaya lampu, pergelangan tangan yang memakai gelang batu giok langsung menjadi merah bengkak. Gatal dan rasa tidak nyaman menguasai pikiranku. Tapi sepertinya aku tidak peduli. Aku tersenyum ringan dan berkata, Bibi, batu giok ini memang bagus sekali. Tubuhku, semakin bagus batu giok yang disentuh, semakin parah alerginya. Ayah Su dengan cepat membuka mulut dan berkata, anak bodoh, kau tahu kamu alergi terhadap giok. Kenapa kamu masih menyentuhnya? Cepat lepas itu. Aku menatap Ibu Su sambil tersenyum dingin. Gejala ini tidak akan membaik dalam 3 hari. Jadi barang itu bukan saya yang mencurinya. Ibu Su tetap tidak mengalah. Mungkin kamu mengambilnya dengan sarung tangan. Aku tersenyum dan berkata, dengan sarung tangan. Bagaimana gelang itu bisa memiliki sidik jariku? Su terdiam seketika. Aku akan alergi saat menyentuh giok. Selain itu, sebelumnya tidak ada gejala di tanganku. Orang yang pintar pun bisa melihatnya sekarang. Ini adalah fitnah yang ditujukan padaku. Lalu aku dengan malas berkata, baiklah, saya sudah selesai menjelaskan. Bibi, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Mengapa kemarin menghasilkan 200.000 yuan untuk Zhang Ting? Zhang Ting dan Su menunjukkan ekspresi yang sama. Apa yang kamu omong kosong? Saya menemukan sebuah gambar di ponsel. Di atas adalah catatan transfer dari akun Su ke Zhang Ting. Saya tahu seorang pelayan tidak perlu menjebak dirinya sendiri. Pasti dia telah dibeli oleh orang lain. Tidak mengherankan. Saya menanyakan nama Zhang Ting. Saya memeriksa tagihannya. Semua ini adalah kabar baik yang dipentaskan oleh Su Mu. Melihat tagihan itu, semua orang sangat terkejut. Sepertinya mereka mengerti alur cerita. Hanya Suan Rou menatap dengan sedikit keraguan. Bagaimana pria ini menemukan tagihan itu? Ibu Su menjelaskan dengan ragu bahwa Ibu Zhang Ting sakit. Berikan gaji di muka kepadaku. Ayah Su menghela napas saat Zhang Ting melamar dulu. Dia adalah seorang anak yatim. Masalah ini, Paman pasti akan memberi penjelasan kepadamu. Setelah selesai, dia menoleh melihat Suan Rou. Kamu dulu bawa ke rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya. Aku mengangguk. Aku pergi mengikuti Suan Rou. Baru saja membuka pintu mobil, terdengar suara wanita yang dingin. Maaf. Aku terdiam sejenak. Barulah aku menyadarinya. Dia sedang meminta maaf kepada dirinya sendiri atas nama Ibu Su, Yang Wanru. Tidak apa-apa. Aku tersenyum lagi. Kalian pasti sangat kecewa, kan? Jika rencana ini berhasil, aku bisa meninggalkan keluarga Su. Oh ya, sebelum ini, kamu pikir itu saya yang melakukannya? Suan Rou menggelengkan kepala. Bukan? Kamu tidak terlihat begitu bodoh. Aku mengerutkan bibir. Ya, menjadi menantu emas keluarga Su. Barang rusak ini apa-apa. Aku tidak begitu bodoh. Setelah tiba di rumah sakit tanpa berkata apa-apa sepanjang perjalanan, aku mengambil resep yang diberikan dokter. Kami pergi ke apotek mengambil obat. Aku duduk di kursi di samping menunggu. Tidak lama kemudian, Suan Rou kembali. Berikan tanganmu padaku. Aku mengulurkan tangan. Lalu terlihat Suan Rou mengeluarkan kotak obat. Lalu dia mengoleskan pada lukaku. Sakit, dingin-dingin dan ada sedikit rasa sakit menusuk. Menyebar ke seluruh otak. Tentu saja agak sakit. Wajahku masih tetap tersenyum. Tidak menyangka kamu terlihat dingin. Ternyata cukup perhatian. Sepertinya aku semakin suka kamu. Mendengar kata-kata candaku, wajah memerah. Lalu dia batuk ringan beberapa kali. Dengan serius berkata, aku pernah bilang aku tidak akan menyukaimu. Aku tersenyum. Tidak ada artinya. Tentu saja aku hanya bercanda. Aku harus mengamati kelima orang keluarga ini perlahan-lahan. Namun melihat bayanganku bangkit, di dalam hati muncul perasaan aneh yang tak terjelaskan. Kami meninggalkan rumah sakit. Pada saat itu,
Ayah dan Ibu Su sudah berkelahi hebat di dalam kamar. Yang Wanru, Bei Chen baru saja tiba di rumah Su beberapa hari yang lalu. Mengapa kamu menargetkan dia seperti ini? Dia hanya seorang anak. Yang Wanru tersenyum dingin. Bukankah itu semua karena kamu? Su Xiuan, mengapa kamu membawa Jiang Yichen ke rumah Su? Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Dulu aku sudah membuat perjanjian pernikahan dengan ayah Yichen. Yang Wanru berkata dengan marah. Semua perjanjian pernikahan itu hanyalah alasan. Kan? Bukankah itu karena kamu pernah menyukai Jiang Hanxiao? Wajah Su Xiuan seketika menjadi kaku. Dia dan ayah Jiang dulu adalah teman sekelas di satu sekolah. Keduanya memang adalah anak terpilih. Kemudian mereka bertemu dengan Jiang Hanxiao yang muda dan cantik. Itulah ibuku. Mereka semua jatuh cinta pada Jiang Hanxiao dan memilih untuk mengejarnya dengan adil. Dia mengandalkan keluarga Su yang berpengaruh. Dia menjodohkan diri dengan keluarga Jiang. Namun pada akhirnya Jiang Hanxiao memilih Jiang Su dan dia melarikan diri dari pernikahan bersama dia. Yang Wanru melanjutkan pembicaraan. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu terus mengingat Jiang Hanxiao? Itulah mengapa kamu membawanya ke rumah kami. Berbuat begitu baik padanya. Aku menebaknya. Kan? Su Xiuan menghela napas. Dia memegang tangan Yang Wanru dan berkata, bukan. Hal tentang Jiang Hanxiao sudah berlalu bertahun-tahun. Sekarang hatiku hanya untukmu. Yang Wanru menatap Su Xiuan dan bertanya, lalu mengapa kamu begitu baik kepada Jiang Yichen? Wajah Su Xiuan tampak sedih. Tahukah kamu, pada masa itu, saya dan ayah Yichen bersama-sama menghadiri acara amal. Tiba-tiba diserang oleh teroris. Itu karena dia menangkis sebuah peluru untuk saya, menyebabkan kaki kiri saya lumpuh. Selama bertahun-tahun ini, saya hanya bisa bersama Yichen terus di kota ini. Sebelum ayah Yichen pergi, dia memberi perintah. Saya harus merawatnya dengan baik. Raut wajah Yang Wanru langsung menjadi kaku. Su Xiuan malah terjebak dalam kenangan panjang itu. Saat itu, saya dan Su Wanru baru saja pulang ke rumah. Begitu masuk ruang tamu, saya langsung melihat Su Xiuan dan Yang Wanru. Entah kenapa, Yang Wanru malah dengan tulus meminta maaf kepada saya. Saya tidak mempermasalahkannya lagi. Lalu saya naik ke atas untuk beristirahat. Setelah selesai mandi, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Orangnya adalah Yang Wanru. Saya menatapnya dengan sedikit kebingungan. Ada apa, Bibi? Saya ingin berbicara denganmu. Setelah berjalan ke dalam kamar dan duduk, Yang Wanru langsung berkata, saya sekarang menerima kedatanganmu ke keluarga Su kami. Juga setuju membiarkanmu menikahi putri saya. Namun di antara kelima mereka, kamu tidak boleh memilih. Mendengar itu, saya terhenti sejenak. Lalu saya langsung bertanya, kenapa Wanru adalah putri terbaik saya? Saya sudah memiliki calon menantu yang memuaskan. Jadi, jauhi dia. Kata itu jelas berarti saya tidak layak bagi orang yang memuaskan itu. Saya kira itu karena saya menjadi terlalu nyaman. Setelah mengerti, Tante Yang Wanru tidak berkata apa-apa lagi, meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, setelah bangun, giliran saya bergaul dengan adik perempuan kedua keluarga Su, Su Luoli. Su Luoli adalah wakil presiden grup Su. Dia tidak begitu akur dengan kakak perempuan mereka, Su Wanru. Katanya dia selalu suka berseteru dengan Su Wanru. Baru naik mobil, Su Luoli langsung bertanya padaku, bagaimana kamu dan Wanru berinteraksi kemarin? Aku agak acuh tak acuh. Tidak buruk. Mendengar itu, dia berkata lagi, aku beritahu kamu ya, kakak perempuan itu bukan orang yang baik. Dia kejam, licik, tidak berperasaan. Kamu jangan pilih dia. Ya, mataku berkilau dengan sedikit senyum. Kalau begitu, aku pilih kamu. Su Luoli langsung kaku. Dia tersenyum canggung. Jangan. Tiba di perusahaan, Su Luoli langsung sibuk dengan urusan kerja. Aku kembali menghabiskan 1 hari di pos keamanan. Hingga hari ketiga, yang berinteraksi denganku adalah kakak ketiga, Su Jinyao. Su Jinyao adalah seorang di dunia hiburan, bintang top dengan puluhan juta penggemar. Hari ini kebetulan ulang tahunnya. Juga merupakan hari peringatan 10 tahun debutnya. Sepanjang hari berlatih, konser malamnya sama sekali tidak ada waktu untuk memperhatikanku. Aku tidur siang, baru saja turun ke lantai bawah. Melihat An Yicheng tersenyum dan berjalan menemuiku. Kami berencana pergi ke mall bersama-sama, membeli beberapa set pakaian. Sambil itu, membeli hadiah untuk Jing Yao. Ayo pergi bersama. Aku berpikir sejenak dan tidak menolak. Aku pergi bersama beberapa orang. Tiba di mall, An Yicheng menarikku masuk ke sebuah toko setelan bermerek. Kamu begitu tampan. Mengenakan setelan pasti terlihat sangat bagus. 4 wanita menunggu di pintu masuk. An Yicheng menatap keluar sebentar. Lalu dia mengangkat satu setelan jas hijau tua dari rak. Ini bagus. Bagaimana kalau mencobanya? Aku melirik setelan itu. Gayanya sangat kuno. Melihat aku tidak berbicara, An Yicheng kembali mengangkat satu lagi yang lebih jelek. Aku mengerutkan mata sedikit. An Yicheng, jika kamu tidak suka aku, tidak perlu berlagak sok. Juga tidak perlu menggunakan cara seperti ini. Aku, Jiang Yichen, meskipun berasal dari desa, tapi selera mataku tidak kalah darimu. Yichen, apakah kamu salah paham tentangku? Wajah Han Yicheng tampak agak tidak enak. Memang dia mengira aku ini orang desa yang bodoh. Pasti dia tidak mengerti apa-apa tentang mode. Biasanya dia hanya memakai kaos biasa saja. Siapa sangka aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sekedar melihat-lihat setelan jas di toko. Langsung meminta pramuniaga membungkus yang dipilih. Saat saya baru mengeluarkan ponsel untuk membayar, Su Wanru menyerahkan kartu hitam kepada kasir untuk dipindai. Saya dengan tenang mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Su Wanru dengan dingin berkata, jangan salah paham. Itu perintah ayah saya. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Saya di belakangnya agak tak berkata-kata. An Yicheng melihat adegan itu. Tak sengaja menggenggam jari-jarinya. Tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang gelap. Setelah keluar dari pusat perbelanjaan, 2 pengawal di belakangnya hampir tidak dapat mengangkat tas di tangan mereka. Di samping itu,
Su Xiaoxiao berkata dengan nada sinis. Beberapa orang memang tidak sopan, menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli begitu banyak barang. Su Xiaoxiao memang sedang membalas dendam kepada saya. Dia terus menyimpan dendam terhadapku. Katanya dia bulunya belum tumbuh merata. Aku mendengar kata itu sebelum sempat mengucapkan apa-apa. An Yicheng yang berada di samping berkata, Su Xiaoxiao, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Yichen hanya membeli beberapa barang secara sembarangan. Itu masih disebut beli sembarangan? Aku menggerutu pelan. Yang baru saja menggesek kartu itu kamu. Wajah Su Xiaoxiao menjadi kaku. Itu uang kakak perempuanku. Aku meliriknya sekilas. Aku menjawab, benar, itu kakak perempuanmu. Dia bahkan tidak berkata apa-apa. Kamu sedang mengoceh apa di sini? Setelah selesai berkata, aku langsung naik mobil. Wajah Su Xiaoxiao kembali pucat dingin. Duduk di dalam mobil masih mengeluh. Aku tak berdaya memutar mata. Uangku begitu banyak sampai tidak habis-habisnya. Intinya, beri aku kesempatan untuk mengeluarkan uang. Tidak lama kemudian malam tiba. Setelah makan malam, aku cepat bersiap. Bersama orang lain, aku pergi ke konser. Baru saja duduk, An Yi dengan cepat mengambil tempat di sebelah Su Wanrou. Aku tidak peduli sama sekali. Aku duduk di sebelah Su Luoli. Tidak lama kemudian konser dimulai. Sujinya naik ke panggung. Dia memakai gaun putih sebagai top idol. Penampilannya memang menawan. Mendapat banyak pujian. Aku merasa telingaku hampir rusak karena gemuruh. Selama 1 jam, Sujinya menyanyikan banyak lagu. Berpindah ke segmen berikutnya. Pembawa acara perlahan naik ke panggung dan berkata, hari ini adalah ulang tahun ke-10 Jing Yao kami. Kami menyiapkan sebuah segmen kejutan untuk kalian semua. Selanjutnya kami akan secara acak memilih satu penggemar beruntung untuk naik ke panggung, untuk bernyanyi bersama Jing Yao. Di bawah panggung terdengar tepuk tangan yang menggelegar seperti guntur. Suara para penggemar yang bersemangat hampir serak karena berteriak. Terlihat angka-angka berputar di atas panggung. Akhirnya berhenti di angka 26. Luo di samping berkata, Jiang Yichen, luar biasa. Jadi kamu nomor 26. Aku terdiam sejenak. Pembawa acara di atas panggung kemudian berkata, mari kita sambut penggemar nomor 26 naik ke panggung. Aku menyipitkan mata sedikit. Bagaimana bisa begitu licik? Aku melirik beberapa orang di samping. Terlihat An Yicheng dengan tawa menertawakan yang tak bisa disembunyikan. Aku langsung mengerti. Apakah ada yang ingin melihatku dipermalukan? Ujung bibirku sedikit terangkat. Pelan-pelan naik ke panggung. Su Jinyao melihat orang itu langsung terkejut. Ternyata itu Jiang Yichen. Pembawa acara tersenyum sambil membuka pembicaraan. Kakak laki-laki, kamu sangat tampan. Boleh tanya? Kamu dipanggil apa? Aku menjawab dengan tenang. Setelah Jiang Yichen mengucapkan itu, orang-orang di bawah terkejut. Itu Jiang Yichen yang memiliki pertunangan dengan keluarga Su. Dia ternyata begitu tampan. Astaga! Ternyata setengah dari yang hadir adalah fans pacar Su Jingyao. Saat itu orang-orang mulai berbisik. Lihat tatapanku. Jangan tanya betapa iri saya. Selanjutnya kami akan menyanyikan ulang lagu, Good Night, dari Bai Zi. Bai Zi adalah penyanyi populer. Namun dia sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihat penampilannya. Namun suaranya sudah menjadi fenomena di seluruh dunia. Pada saat itu, pembawa acara sudah menyerahkan mikrofon kepadaku. Aku mengerutkan bibir. Aku berkata, aku tidak punya nada, tidak bisa menyanyi. Maaf. Orang-orang di bawah mulai berbisik, turunlah. Jangan berdiri bersama dewiku lagi. Melihatnya saja memalukan. Jiang Yichen, turun. Aku mengerutkan mata sedikit. Aku tahu orang-orang yang ingin menertawakanku. Sekarang hatiku sangat senang. Tak terlukiskan, tapi aku paling suka menampar muka mereka. Aku mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Aku tidak akan menyanyikan lagu ini, tapi aku bisa mengiringi musik. Pengiring lagu ini dimainkan dengan piano. Su Jinyao menatapku dengan curiga. Tidak bisa menyanyikan lagu sekalipun, bahkan masih memainkan piano untuk menghiburnya. Pembawa acara segera berbicara. Mari kita tenang dulu, menanti kolaborasi malam antara Pak Jiang dan Jing Yao. Saya perlahan berjalan menuju rak piano. Di atas panggung pun menjadi tenang. Saat intro dimulai, Su Jinyao agak terkejut. Tidak menyangka ternyata dia benar-benar bisa bermain. Dia juga sangat fokus. Lagu yang dinyanyikan dengan serius. Penampilan kami sangat serasi. Su Jingyao tak sengaja menatap saya. Adegan ini, beberapa penggemar bahkan terkesan. Pada saat itu, An Yicheng di penonton juga tersenyum sambil berkata, tidak menyangka piano Jiang Yichen begitu bagus. Lihat, sepertinya setara dengan level 8 ke atas. Sebuah pertunjukan, sebuah nyanyian. Kedua orang tampak cukup cocok. Walaupun begitu dikatakan, An Yicheng dalam hatinya sangat membenci. Gedung olahraga ini milik keluargaan. Dia dengan mudah memanipulasi proses pemilihan orang. Awalnya dia ingin membuatku malu di atas panggung. Tidak disangka Su Wanrou mendengarkan kata-kata itu. Pandangan matanya kembali tertuju pada saya di atas panggung. Di bawah sorotan lampu, seluruh diriku tampak misterius dan memukau, membuat orang ingin menyelidiki. Tapi entah kenapa, berada di atas panggung bersamaan dengan Su Jingyao terasa sangat menyilaukan. Cocokkah? Tidak cocok? Lagu berakhir. Di bawah panggung terdengar tepuk tangan meriah. Setelah turun panggung, aku pergi ke kamar mandi. Saat keluar, hanya terlihat seorang wanita berdiri di pintu, mengenakan gaun hitam. Dia memakai masker. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun aura yang dimilikinya elegan dan anggun. Kamu adalah Jiang Yichen, kan? Aku sangat menyukai penampilanmu tadi. Wanita yang memberikan tulip mewah yang dibungkus rapi di tangannya kepadaku. Aku terkejut sedikit menerima buket bunga itu. Sedikit kebingungan. Kamu mengenalku? Wanita itu menggerakkan tangannya. Katanya tidak mengenal. Hanya saja sangat menyukai penampilanmu. Aku pergi. Selamat tinggal. Setelah berkata begitu, wanita itu berbalik dan pergi. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku terpaku di tempat,
menatap buket bunga di tanganku. Di dalam hatiku muncul perasaan aneh yang sama. 2 jam kemudian, konser selesai. Aku bersama 5 orang keluarga Su berada di satu kota. Bersama-sama meninggalkan ayah Su. Ibu Su menyiapkan makan malam di rumah untuk merayakan ulang tahun putrinya. Setelah meniup lilin, semua orang mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan. Aku juga tidak terburu-buru mengeluarkan hadiah yang aku siapkan sendiri. Su Jinyao mengucapkan terima kasih satu persatu, lalu langsung membuka. Ada rumah mewah, sertifikat properti, kalung perhiasan, kapal pesiar dan berbagai barang lainnya sangat berharga. Yang aku dapatkan adalah sebuah kotak berukuran sedang. Semua orang tahu hari ini aku tidak membeli apa-apa. Mereka semua berpikir, mungkin aku sembarangan mencari sesuatu untuk mengelabui Su Jinyao. Su Jinyao membuka secara sembarangan. Dalam sekejap, ya Ma terkejut. Itu adalah sebuah mikrofon merek Lau Air. Hanya satu di dunia. Mikrofon ini dulu pernah dilelang. Kemudian dibeli oleh orang misterius seharga 10 juta. Su Jinyao pada saat itu melewatkan lelang. Namun dia memikirkannya terus lama. Mencari melalui berbagai jalur. Ingin membelinya dengan harga lebih tinggi. Tapi tidak menemukan pembeli. Su Xiao meragukan dan berkata, ini tidak mungkin palsu, kan? Namun Su Jinyao langsung melihat ini bukan palsu. Dia dengan bersemangat berkata, astaga, Jiang Yichen, ini benar-benar hadiah untukku. Aku tenang mengangguk. Hanya sebuah mikrofon. Begitu bersemangat, sungguh belum pernah melihatnya. Su Jinyao membuka mulut dengan sedikit kebingungan. Mikrofon ini dari mana? Saya melambaikan tangan. Saya bermain piano dengan baik. Orang yang dulu mengusir dia mengenal saya, lalu memberikannya kepada saya. Ingin saya mengembangkan karir di dunia musik. Tapi saya tidak bisa bernyanyi. Jadi saya memberikannya padamu. Saya asal-asalan memberi alasan. Semua orang kembali terkejut oleh saya. Tampaknya hadiah yang mereka siapkan tidak menyenangkan hati Su Jinyao. Orang-orang mulai mengubah pandangan mereka terhadap saya. Awalnya mereka mengira saya hanya orang yang tidak berguna. Namun selama beberapa hari ini, saya tampaknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Sesaat kemudian saya berkata, selamat ulang tahun. Saya agak lelah, maka saya naik dulu untuk beristirahat. Keesokan harinya saya bangun sangat pagi. Hari ini saya menghabiskan waktu dengan Su Xinyan. Dia adalah seorang dokter. Su Xinyan tampak dingin dan anggun. Saya sudah berada di rumah Su beberapa hari tapi belum sempat berbicara banyak dengannya. Kami berdua mengemudi ke rumah sakit. Hari ini saya ada 2 operasi, jadi agak sibuk. Kamu tetap di kantor. Saya mengangguk. Saya bermain game sepanjang pagi. Su Xinyan belum menyelesaikan operasinya. Saya sangat bosan. Saya langsung meninggalkan rumah sakit untuk jalan-jalan. Sampai malam saya kembali ke rumah. Saya belum lagi bertemu Su Xinyan. Sampai keesokan harinya. Giliran Su Xiao. Dia adalah yang termuda di keluarga Su. Sekarang dia masih kuliah. Karena hari ini sopir cuti. Perusahaan Suanro kebetulan lewat dekat kampus. Jadi ketiga orang itu setelah sarapan bersama meninggalkan villa. Di jalan, hanya terdengar Su Xiao di barisan depan yang terkejut berkata, waduh, kakak, aku baru saja melihat pesan. Kemarin ada orang yang memecahkan rekormu di Dead Canyon. Dead Canyon adalah lintasan balap yang terkenal. Rekor tercepat itu tercatat 1 tahun yang lalu. Rekor 5 menit 32 detik yang diciptakan oleh Suanro. Su Xiao tidak pernah menyebutkan betapa dia sangat mengagumi kakinya yang besar. Sekarang ternyata ada orang yang memecahkan rekor itu. Mendengar itu, Suanro mengangkat alis sedikit. Su Xiao melanjutkan berkata, kakak itu adalah seorang pria. Sayangnya dia memakai helm. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku masih terasa mengantuk. Su Xiao di depanku masih terus mengoceh. Ingin mencari tahu siapa pria itu. Namun dia mencari terlalu lama. Tetap tidak menemukan informasi. Saat hampir tiba di sekolah, Su Xiao mengubah nada bicaranya. Menatapku. Hei, orang kampung. Apakah kamu suka kakak perempuan ketigaku? Kamu bukan penggemar kakak perempuan ketigaku, kan? Cek. Aku memutar mataku dengan tak berdaya. Malas berdebat dengan orang bodoh. Turun dari mobil dengan santai. Namun Suanru yang mendengar kata-kata itu. Tangan yang memegang setir sedikit kaku. Setelah turun, Su Xiao melambaikan tangan. Kakak, aku sudah pergi. Kan? Cekkan untukku siapa pria itu. Ya, saat ini, Su Xiao yang biasanya suka balap mobil mengganti idolanya. Ini pasti seorang cowok tampan dan berkelas. Sangat keren. Suanru tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia menekankan untuk melindungi Jiang Yichen. Siapa yang akan mengintimidasinya? Su Xiao menggerutu sambil tidak menoleh, lalu pergi. Tidak peduli kemana dia pergi. Aku selalu merasa ada yang mengawasi. Lagi pula dia adalah menantu pilihan keluarga Su. Jadi kemanapun dia, pasti menjadi pusat perhatian. Baru saja selesai 1 pelajaran. Aku bangun dan pergi ke toilet. Saat hendak keluar, langsung disergap orang. Beberapa siswa laki-laki berseragam sekolah menghalangi. Pria berambut hijau di depan menatapku sekilas. Dengan niat tidak baik, dia berkata, kamu suka Su Xiao? Aku menggelengkan kepala. Aku berkata tidak suka. Pria berambut hijau menunjukku. Jiang Yichen, Su Xiao adalah bintang sekolah kami. Kamu juga tidak lihat apakah kamu cocok atau tidak. Aku merasa tak bisa berkata-kata. Apakah orang-orang ini tidak mengerti apa yang dikatakan? Aku sudah bilang, tidak suka. Ya, apakah Su Xiao tahu keberadaanmu? Kamu ini apa sih? Kamu layak mendengar itu? Pria berambut hijau itu wajahnya mengeras. Lalu dia tertawa sinis. Hari ini kami harus memberi pelajaran kepadamu. Berani sampai mengganggu di sekolah kecil ini. Su Xiao mengetahui Jiang Yichen terjebak di toilet. Mengingat nasihat ayah, hanya bisa pergi dengan enggan. Namun ketika dia sampai di toilet, dia terkejut melihat beberapa orang dengan memar dan wajah bengkak berlari keluar dari toilet. Mulut Su Xiao bergetar.
Pria berambut hijau. Mereka semua adalah preman sekolah. Mereka mengandalkan latar belakang keluarga yang terhormat dan pernah berlatih taekwondo. Selalu suka mengintimidasi orang. Dia melihat saya keluar dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Melihat ekspresi terkejut Su Xiaoxiao, saya membuka mulut dan berkata, mereka ingin memukul saya. Saya pun memukul mereka. Tidak menyangka orang sepertimu ternyata masih memiliki begitu banyak pengagum. Orang-orang ini tidak hanya otaknya buruk, pandangannya juga buruk. Su Xiaoxiao tak bisa berkata-kata. Dia seharusnya tidak mengurusi Jiang Yicheng. Pria bau itu sampai sore tidak ada lagi yang mengganggu saya. Pelajaran terakhir adalah pelajaran olahraga. Saya duduk di lapangan menonton gadis-gadis bermain bulu tangkis. Namun sesaat kemudian perut tiba-tiba terasa sakit. Saya menutupi perut dan cepat bangkit, berlari menuju toilet umum sekolah. Di sisi lain, Xuanrou menyelesaikan pekerjaannya. Asisten masuk ke kantor. Presiden sudah menemukan orang yang memecahkan rekormu di lintasan maut tadi malam adalah Pak Jiang. Xuanrou mengangkat matanya. Kamu bilang siapa? Xuanrou yang biasanya tenang dalam menghadapi segala hal, namun saat ini sangat terkejut. Ternyata itu Jiang Yichen. Bukankah dia kemarin bersama Susinyan? Hasil ini benar-benar tak terduga. Jiang Yichen memang pria yang menarik. Senyum tipis melintas di wajah Xuanrou. Saat itu juga, telepon di atas meja berdering. Ini sangat buruk. Jiang Yichen menghilang. Su Xiaoxiao baru menyadari Jiang Yichen menghilang setelah selesai pelajaran olahraga. Dia juga tidak mengangkat telepon. Dia menanyai pelayan villa. Mereka juga mengatakan Jiang Yichen tidak pulang ke rumah. Mendengar itu, di ujung telepon, wajah Xuanrou berubah. Su Xiaoxiao, kamu pergi melapor ke polisi. Sisanya serahkan padaku. Setelah berkata, Xuanrou langsung mengemudi ke sekolah, mengecek CCTV sekolah serta pintu masuk sekolah. Akhirnya pada rekaman jam 5 sore terlihat bayangan saya. Saya berjalan menuju toilet umum. Di belakang saya, tidak terlalu jauh, ada bayangan biru mengikutinya. Dengan kata lain, tempat terakhir saya menghilang adalah toilet umum. Mata Xuanrou menjadi suram, langsung membawa orang ke tempat itu. Sekarang sudah jam 6 sore. Orang yang lewat di tempat ini sangat sedikit. Kelompok Xuanrou baru saja mendekat. Mereka langsung mendengar suara pria yang jelas terdengar dari dalam. Bukankah tadi masih cukup bersemangat? Kenapa kamu tidak melawan? Kamu terus memukulku ya? Benar-benar pria yang tidak tahu malu. Membujuk kakak perempuan saya, Su Jinyao. Lihat aku tidak memukulmu sampai kamu menyerah total. Xuanrou mendengar nama Su Jinyao. Dia memastikan bahwa pria di dalam itu kemungkinan besar adalah penggemar fanatik Su Jinyao. Langsung masuk. Bodyguard menerima perintah, mendorong pintu dengan satu tendangan. Tawa pria itu tiba-tiba terhenti. Melihat Xuanrou di pintu dengan wajah tidak senang. Kau ini apa? Berani mengacaukan urusanku? Xuanrou mengangkat matanya dan melirik. Tidak marah namun berwibawa. Orang yang dilindungi keluarga Su. Kau juga berani menyentuh. Melihat wanita dengan aura luar biasa di depannya. Orang kecil di belakangnya tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar. Sepertinya ini adalah putri tertua keluarga Su. Xuanrou. Siapapun yang pernah menonton berita, semua dapat langsung mengenali wanita yang sering berbicara di atas sana. Di belakangnya ada sekelompok pengawal, masing-masing kuat dan berotot. Jika dibandingkan, dua orang bawahan kecil itu lemah seperti anak ayam yang tak tahan angin. Xuanrou mengangkat tangannya. Asisten di sisinya langsung mengerti. Segera menaklukkan tiga orang itu. Pria yang tadi masih wajahnya penuh kegilaan. Melihat situasi seperti ini, langsung menjadi takut. Dia impulsif menculik Jiang Yichen. Tapi dia tidak menyangka hasilnya begitu. Dia sama sekali tidak mampu menanggungnya. Nona Su, maaf, aku memang. Hanya karena impulsif sesaat. Xuanrou berbicara dengan suara dingin. Tidak terdengar ada perasaan. Mendengar itu, anak buah kecil berlutut di tanah. Semuanya kecil. Mata ada, tak kenal gunung Tai. Menyakiti Tuan Jiang. Mohon Nona Su, lepaskan kami. Xuanrou tidak mengindahkan permohonan mereka. Suara sirene polisi terdengar. Ketiga orang itu duduk lemas di tanah, menerima takdir. Wajahnya seperti abu mati. Setelah polisi menahan tiga orang itu dan pergi, di lokasi hanya tersisa Su Xiaoxiao yang datang terburu-buru, dan Xuan Er yang menopangku. Pria ini benar-benar suka mencari masalah. Aku curiga dia melakukannya dengan sengaja. Dia memang tidak ingin kami hidup tenang. Su Xiaoxiao ketika memikirkan kembali setelah pulang. Cercaan ayah Su membuat hatinya bergejolak. Xuanrou mengerutkan alis dan berkata, baiklah, Xiaoxiao, jangan bicara lagi. Mari kita kirim dia ke rumah sakit dulu. Kamu yang harus mengantarnya sendiri. Aku tidak mau pergi. Meninggalkan kalimat ini, Su Xiaoxiao pergi dengan marah. Xuanrou menundukkan matanya. Melihat wajahnya yang tampak sakit, tubuhnya penuh luka. Aku membawanya ke rumah sakit. Berkat hubungan dengan Susinyan, Xuanrou langsung membawaku ke kantornya. Susinyan memeriksa dengan teliti. Dia mengerutkan alis. Xuanrou menatapku dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi padanya? Apakah lukanya parah? Susinyan batuk ringan. Tubuhnya memiliki banyak luka akibat pukulan keras. Ada juga sedikit gegar otak. Tapi dia mengalami diare. Sedikit dehidrasi. Itulah mengapa dia begitu menderita. Mendengar dua kata, cua, telinga Xuanrou memerah seketika karena malu. Sudah, aku masih harus menjalani satu operasi. Kamu dulu tetap di sini menemaninya. Nanti ingat bantu dia mengurus prosedur rawat inap. Lukanya tidak akan cepat sembuh. Susinyan membuka pintu dan keluar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Aku perlahan membuka mata, menutupi perut yang masih terasa sakit sama. Suara terdengar lemah. Air. Aku ingin minum air. Xuanrou menuang segelas air panas dan memberikannya padaku. Melihat keringat di sudut dahiku, mengambil selembar tisu dan memberikannya padaku. Aku tersenyum melihatnya dan berkata terima kasih. Tidak heran dia orang yang aku suka. Sangat perhatian. Meskipun sakitnya sudah membuatku tidak bisa meluruskan pinggang, aku masih tidak bisa menahan diri untuk menggoda dia satu kalimat. Mendengar itu,
Xuanrou mengerutkan alis dan berkata, Tuan Jiang berharap kamu tidak lagi membuat lelucon seperti ini. Aku sudah menyatakan sikapku sebelumnya. Aku mengerutkan bibir. Serius banget buat apa? Sungguh membosankan. Setelah selesai berkata, aku menunduk dan minum air. Tiba-tiba Xuanrou berdiri. Dengan tenang berkata, aku ada rapat mendesak. Prosedur rawat inap nanti akan selesai. Istirahatlah dengan baik. Mengerti. Setelah Xuanrou pergi, teleponku berdering. Suara Gu Qinghan terdengar dari dalam. Dengan sedikit kecemasan dan kekhawatiran. Kang Jiang, kamu tidak apa-apa. Dengar-dengar kamu dirawat di rumah sakit. Saya terkejut. Bagaimana kamu tahu? Kamu belum lihat Weibo? Kamu diculik oleh fanatis pribadi Su Jinyao. Xuanrou pergi menolongmu. Bahkan dia pribadi mengantar kamu ke rumah sakit. Ditangkap oleh paparazzi. Sekarang di internet semua membicarakan urusanmu dengan Xuanrou. Saya sekadar membuka. Memang? 3 terata semuanya berita berat ini. Katanya putri besar keluarga Su peduli pada tunangannya Jiang Yichen. Keduanya diam-diam menumbuhkan perasaan. Saya mengernyitkan alis. Saya menyuruh orang menghapus tren panas. Beberapa hari ke depan kamu urus dulu sendiri. Jika ada masalah di perusahaan, hubungi kapan saja lewat telepon. Saya tahu Gu Qinghan di seberang Jiang Ge sangat marah. Fanatis pribadi sudah saya tangani secara pribadi. Dia seumur hidup tidak akan keluar dari penjara. Saya mengangguk. Selalu merasa bahwa hal ini tidak semudah ini. Gu Qinghan melanjutkan berkata, selain itu, Grup Su ingin bekerja sama dengan kami. Keuntungannya cukup besar. Namun dia memiliki satu syarat, yaitu Presiden Lan Xiang. Aku mengerutkan kening sambil berpikir, kenapa harus bertemu denganku? Gu Qinghan melanjutkan berkata, aku tahu kamu tidak nyaman. Jadi aku menolak kerja sama ini. Katanya nanti ada kesempatan untuk bekerja sama lagi. Aku menutup telepon, menyeringai, ingin bertemu denganku. Sekarang belum waktunya. Xuanrou, kita masih punya banyak waktu di masa depan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Xuanrou muncul lagi di ruang perawatan. Aku tersenyum lebar sambil memisahkan setengah jet. Nona Su, workaholic ini bahkan tidak mau bekerja. Datang ke sini hanya untuk menemuiku. Aku benar-benar terkejut dan tersanjung. Buahnya cukup manis. Mau coba satu gigitan? Setelah selesai, aku memisahkan sebuah pisang dan menyerahkannya. Jangan terlalu dipikirkan. Ayah memintaku datang untuk merawatmu. Xuanrou tidak memperhatikannya. Tanganku yang kuulurkan. Tatapan matanya dingin. Aku punya pertanyaan untukmu. Xuanrou mengerutkan bibir. Berpikir sejenak, namun tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ternyata kamu memecahkan rekor Dead Canyon. Kamu yang berasal dari kota kecil. Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan berhubungan dengan balap mobil? Setelah selesai, tatapannya menatapku dengan tajam. Pria ini terlalu misterius. Padahal latar belakangnya biasa saja. Namun apa yang dilakukannya sungguh mengejutkan. Aku tertawa kecil. Hanya sesuatu untuk mengusir kebosanan. Mengapa Nona Su begitu peduli? Xuanrou terkejut. Melihatnya yang tampak santai dan puas. Pikiran dalam hatinya perlahan menyebar. Pertama, ia memiliki hubungan dengan Gu Qinghan, mengenal Lin Shu yang berstatus istimewa, dan juga dapat memainkan piano dengan baik. Bahkan ia memecahkan rekor yang tidak ada yang dapat memecahkannya. Pria yang datang dari kota kecil ini, tapi sama sekali tidak biasa. Jiang Yichen berharap kamu tidak menyimpan niat buruk. Xuanrou tampaknya memberi peringatan. Namun hati tersentuh oleh satu persatu peristiwa itu. Saat itu terdengar ketukan pintu yang memecah pikiran Xuanrou. An Yicheng mengetuk pintu, membuka pintu dan masuk. Melihat Xuanrou dan Jiang Yichen sedang berdua, hatiku cemburu hampir membuatku gila. Dia tampak penuh perhatian, mendekat dan memegang tanganku, bertanya, kenapa wajahmu pucat sekali? Cedera parah. Tangannya menggenggam erat. Aku tersenyum ringan sambil melirik Xuanrou di sampingku. Seketika mengerti, keinginan kepemilikan pria ini sungguh menakutkan. Aku tidak apa-apa. Lagi pula Pak Fang tidak perlu memegangku begitu erat. Aku tidak tahu. Aku pikir Pak An membenciku sampai ke tulang. Aku melepaskan tangan. Sambil tenang, aku menyingkap pemikiran An Yicheng. Wajah An Yicheng langsung memucat kebiruan. Namun di wajahnya, dia pura-pura tersenyum dan berkata, bukankah aku khawatir padamu? Kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, Pak Su pasti sangat sedih. Aku mengerutkan bibir. Belum menjadi menantu keluarga Su, tapi begitu memperhatikan pendapat Pak Su. Pak An benar-benar memikirkan semuanya dengan teliti. Mendengar itu, wajah Pak An menjadi penuh kekecewaan. Pak Jiang, sepertinya kamu sangat membenciku. Aku meliriknya sekilas. Pak An, hanya karena beberapa kata? Kamu menganggap aku membencimu. Apakah itu terlalu sok tahu? Aku merasa kurang. Melihat pria yang begitu palsu dan munafik ini. An menjadi wajahnya muram. Aku hanya ingin mampir menanyakan kabar. Tapi tidak menyangka kamu berbicara begitu menekan. Aku lebih baik pergi. An Yicheng berdiri. Harus pergi. Xuanrou melihatnya, mengerutkan alis. Dengan suara dingin berkata, Jiang Yichen, jangan bicara terlalu berlebihan. An Yicheng hanya datang berkunjung. Aku mengerutkan alis, melambaikan tangan. Katakan berkunjung itu tidak perlu. Tubuhku agak tidak nyaman. Kalian jangan mengganggu istirahatku. Xuanrou melihatku dengan alis berkerut. Tatapannya sedikit suram. Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Istirahatlah dengan baik. An Yicheng, terpisah 8 langkah. Kedua orang itu mendengar kata itu, mengikuti Xuanrou keluar. Kedua orang itu meninggalkan dunia, kembali tenggelam dalam keheningan. Perasaanku tidak bisa tenang sama sekali. Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku melewatkan satu hal penting. Aku pergi ke kelas bersama Su Xiao. Hal ini, tidak ada banyak orang yang tahu sama sekali. Bagaimana penggemar fanatik mengetahui alamat tepatku. Bahkan mereka menculikku dengan memanfaatkan waktu aku ke Thailand. Sebuah ide berani muncul di kepalaku. Aku menelepon, membuat orang di kantor polisi menginterogasi penggemar fanatik itu. Sesaat, aku melihat ponsel menampilkan beberapa huruf besar, An Yi. Tatapanku dingin. Ternyata dalang dibalik semuanya adalah An Yicheng. Berulang-ulang, An Yicheng. Kalau begitu,
Mari kita lihat saja. Beberapa hari kemudian, Anshi secara misterius terjebak dalam krisis keuangan. Beberapa eksekutif perusahaan mulai menjual saham. Keluarga An tidak berdaya, meminjam 20 miliar dari keluarga Su untuk menyelamatkan perusahaan. Ibu Su terus memikirkan bahwa An sudah menjadi calon menantu, membiarkan Suan Rou turun tangan menyelamatkan. Masalah kini sudah mereda. Karena ada masalah di rumah, An Yicheng juga tidak punya waktu lagi untuk datang ke rumah sakit. Berpura-pura, saya juga mendapat banyak kehangatan. Pada hari itu, Su Xinyan seperti biasa datang memeriksa tubuh saya. Setelah pemeriksaan selesai, dia melepas stetoskop, tersenyum lebar. Pulangnya cepat. Hari ini sudah bisa keluar rumah sakit. Saya dengan tenang berkata, "Baik, saya mengerti." Su Xinyan kemudian bertanya, "Hari ini kakak saya tidak datang menemuimu beberapa hari terakhir karena urusan Ansi. Suan Rou tidak punya waktu untuk datang menjenguk saya. Saya juga tidak peduli. Makan sarapan sendiri." Nada suaranya santai dan alami. Dia datang berkunjung. Tidak berkunjung itu urusannya. Kamu menanyakan orang yang salah. Tidak kusangka aku akan berkata begitu. Tersenyum ringan. Justru bertanya, "Ayah menyuruhmu bergaul dengan kami 5 orang. Kamu paling puas dengan siapa?" Aku mengangkat alis sambil tersenyum. "Kamu ingin aku menyebut siapa?" Su Xinyan tersenyum tipis. Kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Lagi pula aku tidak tertarik pada Pak Jiang." Setelah mengucapkan kalimat itu, Su Xinyan berbalik dan pergi. Sore itu Suan Rou masih belum muncul. Saya sendiri mengurus prosedur keluar rumah sakit. Naik mobil pribadi keluarga Su pulang ke rumah. Kondisi tubuh saya hampir pulih. Tapi menghabiskan hari di rumah terus juga bukan solusi. Ayah Su menyarankan saya bekerja di perusahaan. Reaksi orang-orang beragam. Pendapat Su Xiao paling dominan. Dia melirik saya yang tenang minum teh di sofa dengan wajah sinis. Dia hanyalah orang desa dari kota kecil. Bagaimana mungkin dia menangani urusan perusahaan? Ayah, jangan terlalu menilai dia tinggi. Saya melihat Su Xiao menggerakkan kakinya dengan gelisah. Rasanya agak lucu. Bagaimanapun juga lebih baik darimu. Suan Rou saat ini tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam menatap saya. Selalu terasa pria ini memiliki kejutan yang tak terduga. Ayah Su menatap Su Xiao dengan wajah serius, penuh dengan kecaman. Bahkan jika Yi Chen berasal dari kota kecil, kamu juga tidak seharusnya mengejek latar belakang orang lain seperti ini. Makan malam ini kamu tidak perlu makan. Tinggallah di kamarmu dan renungkan dengan baik. Saat itu, Su Jinyao malah berbicara. "Saya rasa kita bisa membiarkannya mencobanya. Lagi pula, menghabiskan hari di rumah memang sangat membosankan." Dia karena mengambil mikrofon saya, membuatnya memiliki sedikit rasa suka pada saya. Saat ini juga membantu saya berbicara. Suan Rou terdiam sejenak. Akhirnya dia berkata agar dia dulu pergi magang ke perusahaan untuk melihat. Jika memang tidak bisa, kemudian mencari pekerjaan lain untuknya sebagai keputusan final. Itu sudah menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Su Xiao merasa sangat tidak adil. Namun Susi didirikan sepenuhnya oleh Suan Rou. Dia tidak bisa membantah, hanya bisa menggenggam tinju dalam diam. Saya melihat wajahnya yang marah dan tampan, tersenyum dengan santai. Aku pergi ke Susi. "Kamu tampaknya sangat tidak senang." Su Xiao mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu, pria ini, hanya membawa masalah. Setelah masuk perusahaan, tidak tahu kamu akan membuat kerusakan apa. Aku malas berdebat dengan anak kecil itu, jadi aku tidak lagi berdebat dengannya. Bagaimanapun, masuknya aku ke perusahaan sudah pasti. Bahkan jika Su Xiao sangat tidak senang, kita hanya bisa menerima kenyataan. Katakan mau, langsung lakukan." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Suan Rou kemudian memintaku untuk pergi bersama ke perusahaan untuk bekerja. Hari pertamaku pergi ke perusahaan. Aku ditempatkan di bagian desain oleh Suan Rou, menjadi seorang karyawan biasa yang kecil. Aku tersenyum dan menyapa rekan-rekan di sekitarku. Baru saja duduk, sekumpulan dokumen langsung dilempar berat ke meja di depanku. "Baiklah, ini adalah pekerjaan yang harus kamu tangani. Kirimkan email dengan dokumen yang sudah diproses sebelum jam 12. Jangan berpikir bahwa karena ada orang yang mengawasi, kamu bisa malas." Suara pria yang terus-menerus berbicara tiba-tiba terhenti. Melihat wajah tampan yang familiar di depanku, Liu Jie langsung terkejut. Aku tersenyum, menyapa dengan salam. "Lama tak bertemu, Liu Jie." Aku tentu ingat pria di depanku ini. Dulu Liu Jie menyombongkan diri karena dia anak kepala sekolah. Karena gadis yang dia sukai diam-diam menyukainya aku, maka dia berulang kali menindasku. Kami bahkan pernah berkelahi karena itu. Kemudian aku dipecat dan pergi ke luar negeri. Setelah menyelesaikan 2 gelar, barulah aku kembali ke tanah air. Tidak kusangka musuh lama bertemu lagi, namun tetap membuatku bertemu. Sekarang aku sedikit berbeda dari dulu, tapi keras kepala dalam diriku tidak berubah sama sekali. Senyumku terasa dingin. Aku menatap wajah Liu Jie yang semakin terdistorsi sambil mengejek. "Ada apa? Kau lihat aku bahkan tidak bisa bicara lagi." Liu Jie mengandalkan posisinya sebagai supervisor. Kepercayaan dirinya tiba-tiba melambung. "Aku memperingatkanmu, atasanmu sekarang adalah aku. Jangan main-main denganku. Jika tidak bekerja dengan baik, aku punya banyak cara untuk membuatmu keluar." Aku langsung tertawa dan berkata, "Ini baru mulai menekan orang dengan status. Kalau begitu, kau harus duduk mantap di posisi ini." Setelah kata-kata itu keluar, kemarahan Liu Jie langsung meletus. Dia tak bisa menahan mengejek. Dia menceritakan masa lalu satu persatu. "Kamu pikir kamu itu apa? Berani menggurui aku setelah putus SMP? Tidak tahu harus pergi kemana. Mungkin sudah lama ditanggung hidup oleh wanita tua. Kalau tidak, juga tidak tahu bagaimana menemukan pekerjaan seperti ini." Mendengar itu, wajahku langsung menjadi dingin. "Ditanggung hidup? Kamu bilang aku ditanggung hidup, kan?" Melihat suasana hatiku yang tiba-tiba menurun, Liu Jie terkejut sampai gemetar. Tiba-tiba teringat bahwa aku berkuasa dan berpengaruh. Padahal dia cuma seorang pria cantik yang ditanggung hidup. Kesombonganku kembali meningkat. Semua sudah dilakukan. Masih takut orang lain ngomong? Aku lebih tinggi satu kepala daripada Liu Jie. Dengan sedikit membungkuk,
Aku tertawa sinis. Jika Pak Su mengetahui menantu calon saya dikatakan orang sebagai pria cantik yang ditanggung hidup, tidak tahu apakah dia akan marah besar. Berita mengatakan bahwa Tuan Jiang yang bertunangan dengan keluarga Su adalah kamu. Liu Jie biasanya jarang memperhatikan berita. Dia hanya sedikit mendengar tentang hal ini. Dia tidak pernah menyangka ada pertunangan dengan keluarga Su. Ternyata itu adalah Jiang Yichen. Orang yang sejak kecil dia pandang rendah. Saat memikirkan kekuatan keluarga Su, dia tidak bisa menahan diri dan menggigil. Saya tidak mau minum bersama teman lama ini. Mata pun malas diangkat sedikit. Cukup tahu saja, kamu mengganggu pekerjaanku. Kata-kata Supervisor Lin itu menjadi pukulan terakhir bagi Liu Jie. Wajah Liu Jie memucat karena marah. Dia membuka mulut. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata pembantah. Dia meluruskan tubuhnya. Suara terdengar keras. Meskipun kamu bertunangan dengan keluarga Su, kamu dilindungi oleh keluarga Su. Tapi aku beritahu kamu, orang yang tidak kompeten di perusahaan akan diusir pada akhirnya. Aku tidak peduli sama sekali. Dengan senyum di sudut bibir, menunggu dengan penuh harap. Liu Jie menatapku dengan marah, beranjak pergi dengan kemarahan. Dalam hati menghitung bagaimana bisa membuat kejutan. Jam 11 pagi, saya mengirimkan dokumen ke Liu Jie 1 jam lebih awal. Tapi tak lama kemudian dokumen itu dikembalikan. Tidak ada catatan sama sekali pada dokumen. Hanya ada 2 kata singkat dan kasar. Ulang. Ternyata Liu Jie pasti akan mencari cara membuat saya tidak senang. Saya sangat percaya diri dengan rencana saya. Tidak ada perubahan. Mengirimnya lagi. Tidak diragukan lagi. Rencana itu kembali ditolak. Saya juga malas berurusan lagi dengannya. Membawa proposal langsung ke kantor presiden. Suan Rou sedang bekerja. Melihat saya masuk, dengan tenang bertanya, "Ada apa?" Saya menaruh proposal di depannya. Tersenyum ringan sambil berkata, "Suan Rou, atasan departemenmu merasa proposal saya tidak cukup bagus. Kalau begitu, kamu lihat sendiri saja." Dia sekilas melihatnya. Saat gulungan kertas beralih, tatapannya perlahan bersinar. Ide-ide ini menempuh jalan yang tidak biasa, menggunakan kecerdikan untuk menang. Beberapa pendapat bahkan sejalan dengan pemikirannya. Dia mengangkat kepala dan bertanya, "Ini tugas yang diberikan Liu Jie kepadamu?" Saya tersenyum mengangguk. Suan Rou memberitahu sekretaris di sisinya untuk memanggil Liu Jie. Liu Jie melihat saya dan menatap saya dengan keras. Baru kemudian dia dengan hati-hati menanyakan apa yang terjadi pada presiden. Suan Rou berbicara dengan suara yang agak dingin. "Jadi ini tugas yang kamu berikan kepada seorang pemula?" Liu Jie gemetar seluruh tubuhnya. Presiden Suan Rou menatapnya dengan tajam. "Rencana terpenting kuartal ini. Kamu menugaskan seorang pemula untuk menulis rencana menekan bawahan." Liu Jie, "Berani sekali kamu. Aku akan memotong 2 bulan gajimu." Suan Rou tidak mudah marah. Namun hari ini Liu Jie mendengar dinginnya suaranya. Terkejut sampai gemetar seluruh tubuh. Liu Jie marah dan panik. Dia hampir ingin merobek mulutku. Namun dia tidak berani mengungkapkannya. Hanya bisa bersaing secara diam-diam dalam hati. Setelah kakak Liu pergi, Suan Rou baru saja menatapku. Su memang jelas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Suan Rou menatapku dengan senyum tanpa beban. Pikiran berputar. Pria ini benar-benar memberi kejutan terus-menerus. Ternyata tidak mengecewakan harapannya. 2 hari terakhir Liu Jie mendapat hukuman. Saat bertemu denganku, dia melarikan diri dengan ekor terjepit, pergi lesu. Namun melihat tatapan garangnya, aku selalu merasa dia menyimpan jurus besar. Di samping mesin kopi, aku secara tak sengaja bertemu Su Luoli. Dia kedipkan mata dan mengangkat alis, berkata kepadaku, "Dengar-dengar Suan Rou melakukannya demi kamu. Bahkan Liu Jie pun sudah ditangani. Pria sepertimu memang penting." Mendengar maksudnya yang sedikit mengejek, hatiku terasa tidak nyaman. Wajah tetap tenang tanpa ekspresi. "Kenapa wakil presiden Su jadi iri? Salahkan aku karena merebut kasih sayang kakak perempuanmu padamu." Mendengar itu, ekspresi Su Luoli menjadi kaku sejenak. Pak Jiang memang suka bercanda. Aku dengan tenang mengambil secangkir kopi. "Bukan Su, wakil manajer, yang dulu-dulu memulai lelucon. Aku hanya membalasnya dengan cara yang sama." Su Luoli masih tersenyum. Pak Jiang memang menarik. Tidak heran itu membuat si kerja keras Suan Rou mempercayainya. Tapi kata-kata yang diucapkan selalu membuat orang tidak nyaman. Aku tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Tapi Su, wakil manajer, agak terlalu banyak bicara." Wajah Su Luoli berubah sedikit. Ini pertama kalinya mendengar ada yang menyebutnya banyak bicara. Tidak pernah ada yang bisa membuatnya terlihat lemah. Ini masih baris pertama itu. Aku tidak akan mengganggu Pak Jiang saat dia minum kopi. Su Luoli membawa secangkir kopi, berbalik dan pergi. Saya melihat bayangannya, terlihat merenung. Rencana saya mendapat penghargaan dari pihak mitra. Keuntungan kuartal ini cukup baik. Perusahaan di sini memutuskan mengadakan jamuan malam, merayakan perkembangan perusahaan, berkembang pesat. Meskipun mereka tahu saya bukan orang desa seperti yang mereka kira. Untuk menjaga muka keluarga Su, Suan Rou tetap memutuskan membawa saya membeli setelan jas. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini saya langsung memilih pakaian yang saya suka, menyerahkan pembayaran kepada Suan Rou. Keduanya kembali ke perusahaan bersama. Di pintu sudah penuh dengan wartawan. Wartawan melihat keduanya hadir bersama. Wartawan-wartawan berkerumun. Apakah benar rumor bahwa keduanya saling jatuh cinta? Bisakah kalian memberi respons langsung? Suan Rou. Tatapan Liang Bo menyapu sekeliling. Semua orang yang hadir terdiam. Memanfaatkan celah singkat ini, Suan Rou membawa saya langsung masuk ke perusahaan. Katanya acara makan malam, tapi tetap saja itu pertemuan bisnis kecil. Suan Rou menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Di sekelilingnya selalu ada sekelompok orang yang meminta pengalamannya. Saya sendiri menyelinap diam-diam ke sudut untuk berlatih. Mulai makan kudapan di atas meja. Baru saja duduk tidak lama, Liu Jie pun datang. "Bukankah itu protagonis utama kita?"
Jiang Yichen, kenapa dia tidak menemani CEO? Meskipun di wajahnya terlihat sarkasme, namun di matanya ada rasa iri. Namun tidak bisa ditutupi. Bahkan orang desa yang tiba-tiba muncul ini pun punya kesempatan menjadi tunangan CEO. Kenapa Liu Jie tidak bisa? Kepala Liu belakangan ini tidak ada. Gaji masih cukup, kan? Aku tidak memperhatikannya. Dengan ringan, kalimat itu meluncur keluar. Liu Jie mengingat kejadian itu. Wajahnya menjadi pucat. Jangan terlalu puas dulu. Cinta masa kecil Xuan Rou sudah menjadi kenyataan. Itulah menantu yang diakui keluarga Su. Kau hanyalah anak yatim. Bagaimana kau layak menjadi CEO terbaik? Aku tertawa sambil menggelengkan kepala. Aku belum pernah bilang, aku pasti akan menikahi Xuan E. Apalagi aku tidak layak. Apakah kau layak dengan Liu Jie? Kau tahu aku pandai bicara. Jadi aku malas lagi berkata apa-apa kepadamu. Jangan banyak menghasut. Aku beritahu kamu. Suatu hari nanti kamu akan keluar dari perusahaan. Saat memikirkan rencana nanti, dia mengerutkan bibirnya dengan dingin. Aku tersenyum kecil. Ada jurus apa? Silakan datang. Liu Jie berkata, tapi aku hanya bisa pergi dengan lesu. Mulai memasuki aksi utama hari ini. Xuan Rou naik ke panggung, mulai mengumumkan kinerja perusahaan kuartal ini. Tiba-tiba suara tidak harmonis terdengar dari sudut. Saya rasa ada masalah dengan bisnis kuartal ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, mengejutkan semua orang. Lingkungan sekitar dalam sekejap menjadi tenang. Xuan Rou mengalihkan pandangannya. Ekspresi tenang. Apa yang ingin kamu katakan? Liu Jie mendengar pertanyaan presiden. Dia segera berdiri. Saya melaporkan Jiang Yichen mencuri rencana. Kamu bilang dia mencuri? Apa bukti yang kamu punya? Liu Jie menggigit giginya. Dia langsung menyerahkan bukti yang sudah disiapkannya. Saya menyipitkan mata. Ternyata dia menunggu di sini. Ide desain ini diambil dari mahasiswa universitas terkenal di luar negeri. Karya Ana. Orang kampung ini yang menyontek karyanya. Satu berasal dari universitas bergengsi. Satu lagi adalah orang desa. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih berat? Semua orang jelas memahaminya. Mendengar kata-kata itu, sekitar mereka langsung ramai berdebat. Jiang Yichen ini terlalu pandai berpura-pura. Ya, tidak bisa menulis bukan masalah. Mencuri itu apa-apa. Bagaimana orang seperti ini layak tetap di perusahaan kita? Xuan Rou menghindari tatapan orang-orang itu. Memandangku. Apa kau punya pembelaan? Xuan Rou menatapku dengan tatapan yang mengandung senyum. Entah kenapa aku merasa tenang. Seakan-akan dia hampir yakin tentang hal ini. Seakan-akan bukan salahku. Tapi dia masih ingin mendengar apa yang akan kukatakan. Aku tersenyum sambil mengangguk. Benar, memang meminjam sedikit kreativitas. Kau cukup teliti. Liu Jie merasa ini sudah menjadi kemenangan yang pasti. Dia mulai berbicara tanpa rasa malu. Orang kampung itu dulu tidak berpendidikan. Sekarang malah mencuri kreativitas. Bagaimana orang seperti ini layak tetap di perusahaan? Presiden? Saya sarankan segera mengusirnya dari perusahaan. Xuan Rou mengerutkan alis sedikit. Tunggu aku berbicara langkah selanjutnya. Kalau begitu, kalau aku memang Ania. Liu Jie langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah Ani. Jiang Yichen. Jangan bercanda lagi. Jika kamu Ani, aku akan mengundurkan diri dan pergi sekarang. Memberikan posisi eksekutif kepadamu. Seorang gadis jenius seperti Ani yang menyelesaikan 2 gelar lebih awal. Bagaimana mungkin dia kembali ke negara dan menjadi karyawan kecil di perusahaan? Itu yang kamu katakan. Aku dengan santai menanyakan kepada Liu Jie. Sudah pasti didapat. Mengangkat dagu. Menanggapi dengan bangga. Ya, itu yang aku katakan. Aku naik ke panggung. Keluarkan ponsel dan sambungkan ke proyeksi layar. Lalu panggil video call. Beberapa detik kemudian, seorang kakek asing dengan alis lembut dan wajah baik muncul di layar. Ini adalah mentor Andrew yang pernah 2 kali memenangkan Nobel. Semua orang langsung terkejut ternganga. Tidak menyangka Jiang Yichen ternyata mengenal orang seperti ini. Aku tersenyum tipis. Halo? Guru, maaf ya, mengganggumu dengan cara seperti ini. Andrew tampaknya tidak keberatan. Melihat aku dengan senyum lebar. Dani, kamu sudah lama tidak menghubungi aku. Kali ini kamu meneleponku. Aku sangat senang. Aku bahkan tidak mau melakukan eksperimen. Aku tertawa sambil menggelengkan kepala. Maaf mengganggu? Guru harus berusaha keras melakukan percobaan. Kita berdua berbicara dalam bahasa Inggris sambil tertawa riang. Sekelompok orang semuanya diam dan tidak berani berbicara. Yang bisa masuk Susi pada dasarnya semuanya lulusan universitas ternama. Percakapan keduanya hampir dapat dipahami. Namun yang paling sulit dipahami bukanlah bahasa Inggris ini. Tapi justru Jiang Yichen ternyata benar-benar mengenal hal semacam ini. Selain itu, dari mulut mentor Andrew dapat diketahui, saya memang Ani. Perasaan Liu Jie langsung hancur. Dia menatap layar dengan tidak percaya, lalu menatap saya. Seketika hancur. Dia kalah dengan total. Saya menutup telepon, melihat Liu Jie yang wajahnya seperti abu mati. Dengan sinis berkata, Liu Jie, saya menggunakan kreativitas saya. Apakah masih akan dikatakan sebagai plagiarisme? Liu Jie membuka mulut tidak bisa berkata-kata. Hati Xuan Rou sudah tak bisa lagi digambarkan dengan kata mengguncang. Ternyata pria ini selalu memberinya kejutan yang tak terduga. Liu Jie, malam ini kamu pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji dan pergi. Xuan Rou tidak tahan dengan orang yang sombong seperti ini. Tetap di perusahaan. Satu kalimat mengakhiri nasib Liu Jie. Drama ini berakhir dengan sempurna. Xuan Rou memutuskan mengantarku pulang. Aku masih ada urusan penting yang harus dilakukan. Maka aku menolak dengan sopan. Aku keluar dan naik sebuah mobil. Di dalam mobil, Gu Qinghan sudah menunggu lama. Kang Jiang, tubuhmu sudah tidak apa-apa, kan? Aku tertawa terbahak-bahak. Sudah tidak apa-apa sejak lama. Ayo pergi. Kita cepat-cepat pergi. Kalau tidak, nanti akan berakhir.
Mobil melesat pergi. Kita akan pergi ke pasar gelap bawah tanah. Malam ini akan dilelang sebuah komputer berteknologi tinggi. Katanya komputer itu ditinggalkan oleh seorang peretas top dunia. Hanya satu di seluruh dunia. Saya sangat suka mengutak-atik hal-hal ini. Saya harus merebut komputer ini. Saat kami tiba di lokasi, tepatnya giliran komputer terakhir yang menjadi andalan. Harga lelang mulai dari 10 juta. Orang-orang di sekeliling memberi respon. Saya tidak ada respon saat suaranya sangat sedikit. Mulai menambah tawaran. 12000. Masih ada yang menambah. Gu Qinghan perlahan mengangkat papan. 13000. Masih ada 13000, 13000, sekali, 13000, 2 kali 12. Senyumku terpatri di sudut bibir, melihat jauh ke belakang. Itu adalah sosok yang terlalu akrab. Sayangnya, banyak orang di sana memakai kacamata. Seketika sulit membedakan siapa sebenarnya. Gu Qinghan terus menaikkan harga 3 miliar. Membeli satu komputer sudah menjadi batas maksimal. Di sekitarnya tidak ada lagi yang menawar. Hanya wanita asing yang memakai kacamata itu mengangkat papan dengan bebas. Gu Qinghan menoleh ke samping menanyakan padaku apakah masih ingin terus menawar. Aku menggelengkan kepala. Dengan putus asa berkata, kalau begitu, beri saja kepada orang ini. Menetapkan dengan tegas. Gu Qinghan tidak lagi mengangkat papan. Komputer akhirnya berakhir di rumahnya. Setelah selesai, Gu Qinghan mengirimkan Li Yan pulang ke rumah. Baru sampai di pintu masuk lelang, langsung dihentikan oleh sekelompok orang. Pemimpin mereka adalah seorang yang memakai kacamata. Wanita berambut pirang dan mata biru. Dari penampilannya, jelas dia memiliki latar belakang yang istimewa. Yi Chun, lama tak bertemu. Bahkan ketika dia memakai kacamata, aku langsung tahu siapa itu. Aku tiba-tiba berbicara dengan gembira. Kakak senior, kenapa kamu di sini? Kalian berdua belajar di sekolah yang sama. Dan kemampuan hacking kalian berdua termasuk yang terbaik. Xia Bingsue tersenyum ringan. Aku datang ke sini untuk mengambil komputer ini. Kamu lupa, dalam 2 hari lagi ulang tahunmu. Aku tahu kamu suka khusus datang ke Cina untuk merekam. Jadi, kamu mau tinggal berapa lama? Tidak lama? Besok harus pergi. Awalnya aku ingin mengirim ini kepadamu. Sekarang sudah selesai. Langsung aku berikan kepadamu. Aku agak kesal. Kalau sudah tahu itu kamu, aku tidak akan bersaing denganmu. Memberi begitu banyak uang ke lelang sia-sia. Xia Bingsue mengulurkan tangan dan mengelus kepalaku. Tidak apa-apa. Hanya 400 juta. Yang penting kamu bahagia. Cahaya dan bayangan berkelip di sudut. Cepat menghilang. Keduanya mengobrol santai. Xia Bingsue pergi dulu untuk mengejar penerbangan. Aku kembali ke rumah Su. Keesokan harinya pagi-pagi sekali. Aku turun ke bawah untuk makan. Pandangan semua orang menjadi sangat aneh. Su Xiao menghum. Benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu masih seorang mahasiswa berprestasi. Aku duduk dan tidak memperhatikan ejekannya. Su ayah menatapnya dengan tajam. Baiklah, kamu jangan banyak bicara. Hari ini akhir pekan. Jadi aku memutuskan kita semua akan pergi mendaki bersama. Kelima gadis itu tampak agak enggan. Mendaki itu melelahkan dan terik. Mereka benar-benar tidak tertarik sama sekali. Ayah? Aku ada beberapa operasi yang harus dilakukan. Mungkin tidak terlalu nyaman. Su Xinyan berdiri dan bersiap pergi. Namun Su ayah menahannya dengan keras. Bagaimana? Di rumah sakit kalian tidak ada dokter lain selain kamu? Su Xinyan tersenyum canggung, menyentuh hidungnya. Sekarang mereka bersiap mencari alasan untuk melarikan diri. Su Jinyao dan Su Xiao keduanya berhenti bicara. Mereka memutuskan begitu saja dengan senang hati. Akan berangkat sebentar lagi. Perintah ayah Su tidak dapat ditolak oleh siapapun. Beberapa orang sudah mengganti pakaian untuk mendaki. Mereka pergi bersama ke tempat wisata paling terkenal di daerah itu. Sesampainya di lokasi, saya langsung melihat orang yang memakai setelan. An Yicheng dengan senyum lebar di wajahnya. Ibu Su melihat An Yicheng tertawa sampai mulutnya tidak bisa tertutup. An Yicheng, kamu ternyata benar-benar datang. Saya pikir kamu tidak akan datang. An Yicheng berkata sambil tertawa. Bibi, kamu sudah bilang. Bagaimana mungkin saya tidak bisa kembali? Su Xiao selalu belak-belakan. Melihat pakaiannya, dia mengerutkan bibir. Siapa yang memakai setelan untuk mendaki gunung? Bagaimana cara memanjat? Aku mengangkat sudut bibirku. Si Su Xiao ini ternyata cukup menarik. An Yicheng wajahnya menjadi pucat. Maaf, aku tidak sering mendaki gunung. Aku juga tidak tahu. Aku melihatnya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Ada sedikit sakit kepala. Pria ini tidak pasti mau mengacau apa. Kalau sudah tahu dulu, tidak akan datang. Ibu Su meliriknya dengan tajam. Kamu urus apa yang orang lain pakai. Setelah selesai berbicara, dia menarik An Yicheng dan pergi dulu. Kami mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan, Suan Rou tetap diam. Aku melihat dia tidak berbicara. Dia mengangkat alis dan berkata, Suan Rou, tersenyumlah lebih banyak. Semakin lama hidup, kamu akan terasa semakin muda. Loh, dia tidak mengindahkan olok-olokku. Hanya sibuk menatap pemandangan di kejauhan. Tiba-tiba aku tidak sengaja menginjak batu. Langsung saja kakinya terkilir. Aku mengerutkan alis dengan tegang, menopang pergelangan kaki. Ada apa? Suan Rou melihat keadaan itu, menunduk dan bertanya. Kakiku terkilir. Tidak bisa berjalan lagi. Aku sakit sampai keringat dingin mengalir. Suan Rou melihat aku menderita. Dia menolongku berdiri. Aku jelas mencium aroma min segar di pakaiannya. Telingaku langsung memerah. Aku sendiri bisa bengkak sampai begini. Masih keras kepala. Suan Rou menatap dengan wajah dingin. Ada rumah sakit di atas gunung. Nanti kamu bisa minta Xin Yan mengurangi bengkakmu. Di samping,
Suluoli melihatnya dan tersenyum tidak bersahabat. Suanrou benar-benar tidak menyangka. Ternyata memang ada kamu. Pria yang diperhatikan Suanrou. Pohon besi yang berumur ribuan tahun akhirnya berbunga. Suanrou berkata dengan tidak senang. Jangan banyak bicara omong kosong. Su Xiao memutar mata. Buat drama sia-sia. Su Xinyan sibuk mengurus urusan rumah sakit. Su Jinyao sedang berbicara dengan manajernya. Keduanya tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi di sini. An Yicheng memang memperhatikan. Melihat Suanrou menopangku, hatiku terasa sangat ingin mati. Mengingat hal itu, tekanan udara di An Yicheng turun drastis. Di samping, Ibu Su memperhatikan, melihatnya tampak murung, bertanya, ada apa? Kamu tampaknya agak tidak senang. An Yicheng menoleh sebentar. Aku berkata, Wanrou, apakah dia akan suka Yichen? Ibu Su tiba-tiba menoleh dan melihatku bersandar pada Suanrou. Ekspresinya di wajahnya menurun. Tenang saja, An Yicheng, aku akan memberi penjelasan kepadamu. Mendaki gunung, aku dibawa ke rumah sakit sementara untuk perawatan. Sambil memanfaatkan saat semua orang tidak ada, Su Emyu masuk ke ruang rawatanku. Jiang Yichen, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Sejak terakhir kali kami berdua menyelesaikan perselisihan, aku dan Ibu Su hampir tidak memiliki interaksi. Melihatnya datang, di dalam hati masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku tersenyum. Bibi? Kamu bilang akhir-akhir ini kamu dan Wanrou tampak sangat dekat. Ibu Su sepertinya menyebutkan kalimat itu secara tidak sengaja. Tapi aku tidak mengerti sama sekali. Aku tidak banyak berbicara dengan Su Wanrou. Ibu Su menatap serius. Aku sudah pernah bilang, aku berharap suami Wanrou adalah An Yicheng. Tidak peduli apa yang ada di antara kalian. Aku tidak mungkin menyetujui kalian bersama. Ini menegurku. Aku tersenyum dengan ramah. Bibi, jangan khawatir. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap Su Wanrou. Tidak ada yang paling baik. Setelah Ibu Su selesai berkata itu, mendengar jaminan itu membuatku tenang. Dia menampilkan senyum puas. Sebenarnya, 4 anakku yang lain juga sangat luar biasa. Kamu bisa memilih satu orang di antara mereka? Jiang Yichen, kamu anak yang pintar. Seharusnya kamu tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini tidak memengaruhi suasana hatiku. Setelah Ibu Su pergi, aku mulai mengirim pesan ke Gu Qinghan. Gu Qinghan mengirimkan beberapa botol obat beralkohol khusus kepadaku. Gu Qinghan menyentuh dahinya. Kang Jiang, kenapa akhir-akhir ini kamu begitu sial? Aku terdiam tak bersuara. Orang ini bicaraannya kenapa begitu kasar? Di sini aku baru saja selesai berbicara. Su Luoli kemudian mendorong pintu dan masuk. Pak Jiang, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Su Luoli secara alami duduk di satu sisi. Sepertinya kami sangat akrab. Aku menatap dengan ekspresi tenang. Nona Suer, ada keperluan apa? Aku, bukankah ini hanya untuk menanyakan kabarmu? Su Luoli menampilkan senyum. Benar atau palsu? Tidak dapat melihat dengan jelas. Saya ingat saya tidak memiliki banyak interaksi dengan Su Luoli. Musang kuning memberi selamat tahun baru pada ayam. Mungkin tidak berniat baik. Jadi bila ada sesuatu, katakan saja. Tidak perlu disembunyikan. Su Luoli mengerutkan bibir. Lalu bagaimana jika saya bilang saya agak tertarik padamu? Mendengar itu, saya tak bisa menahan mengerutkan sudut mulut. Apakah kamu sendiri merasa kata-kata itu dapat dipercaya? Su Luoli membungkuk sedikit. Senyumnya semakin lebar. Kenapa kamu tidak percaya pada hal ini? Kamu begitu membuatku sangat sedih. Saya meliriknya. Dengan tenang saya berkata, harap jaga sopan santun. Su Luoli tertawa ringan. Jiang Yichen, aku serius? Loh, saat itu, Su Wanrou mendorong pintu masuk. Sekali lihat, dia langsung melihat pose mesra kami. Matanya menjadi gelap. Apakah aku mengganggu kalian? Situasi seperti ini agak menyilaukan. Su Luoli memperhatikan ekspresi halusnya. Ada rasa senang diam-diam di hati. Tidak mengganggu. Semua datang untuk menengok Yichen. Dia sengaja mengubah nama panggilan. Menunjukkan hubungan mereka tidak biasa. Kata, Bei Chen, diucapkannya dengan penuh kerinduan yang mendalam. Apakah Su Luoli tertarik pada Jiang Yichen? Tatapan Su Wanrou mengandung kegelapan yang sulit dijelaskan. Dia mengangguk pelan lalu berbalik dan keluar. Su Luoli berhasil merasakan ketidaknyamanan itu. Su Wanrou, suasana hati baik. Saat pergi, dengan sengaja menasihati saya untuk memperhatikan kesehatan. Setiap orang yang hadir masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Akhirnya suasananya terlalu canggung. Selain itu saya terluka. Keluarga Su melambaikan tangan dengan besar. Sekelompok orang itu kembali ke rumah dengan beramai-ramai. Saya juga karena terluka. Dikirim ke rumah sakit tempat Su Xinyan berada. Ayah Su yang jarang mengetuk pintu kamar saya. Melihat wajah saya, dia dalam hati mengingat kembali sahabatnya pada masa itu. Yichen, sekarang tubuhmu sudah lebih baik. Semua salahkan anak-anak tak berguna itu yang tidak dapat merawatmu dengan baik. Menyebabkanmu terluka. Hatiku terasa hangat. Paman? Semua ini adalah masalah saya sendiri. Kecerobohan saya sendiri tidak ada hubungannya dengan mereka. Ayah Su memegang tangan saya. Yichen, jangan khawatir, jika ada yang menikah denganmu, aku akan memberi dia 20% saham keluarga Su. Selain itu ada 20 villa di Kyoto. Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk. Ini janji dari ayah Su. Mendengarnya membuat hatiku terasa perih. Perasaan terharu perlahan menyebar. Di pintu, Su Xinyan baru saja hendak mengetuk dan masuk. Tangan baru saja terangkat. Lalu dia tertarik oleh kata-kata itu. Seluruh dirinya terdiam. Langsung menikah dengan Jiang Yichen. Ternyata bisa mendapatkan begitu banyak hal. 5 orang mereka masing-masing hanya memiliki 5% saham. Menikah dengannya. Ternyata ada 20% saham keluarga Su. Ayah Su memberi beberapa nasihat lagi. Menerima sebuah telepon. Berangkat dengan tergesa-gesa. Su Xinyan sulit menahan kegembiraan yang meluap di hatinya. Dia berdiri di pintu dan menarik napas dalam-dalam. Menunggu emosinya stabil. Baru kemudian masuk. Begitu melihatku, tatapannya langsung menjadi lembut. Dia berjalan ke sisiku, meraih dan mencubit pergelangan kakiku. Hei,
Masih sakit di sini, meskipun tahu ini untuk pemeriksaan. Aku malah merasa agak tidak nyaman tanpa alasan jelas. Aku memaksa tersenyum. Rasanya jauh lebih baik. Tidak begitu sakit lagi. Su Xin yang tersenyum lembut. Tidak apa-apa? Bagus. Jika ada apapun, ingat untuk selalu telepon aku. Perhatian yang begitu detail ini membuatku agak tidak terbiasa. Aku terdiam sejenak. Sepertinya tidak begitu mengerti. Su Xin yang dulu sangat mempermasalahkan. Kenapa tiba-tiba berubah sikap, mulai memperhatikanku begitu, sampai Su Xin pergi. Aku bahkan tidak menyadarinya. Beberapa hari aku di rumah sakit. Su Guanrou belum pernah datang menjenguk. Akhir-akhir ini perusahaan sedang dalam fase perkembangan yang stabil. Seharusnya tidak banyak urusan. Mikir-mikir, Su Guanrou mungkin sengaja menghindariku karena insiden terakhir. Jadi pada hari tubuhku pulih dan kembali kerja, aku sengaja menyebut namanya dan ingin naik mobil Su Guanrou. Bos Suk memang baik sekali. Seharusnya Cheng Yi tidak keberatan turun. Aku yang sudah akrab biasanya duduk di kursi penumpang dan mengikat sabuk pengaman sendiri. Kenapa tidak naik mobil Luoli? Su Guanrou berkata dengan suara dingin. Aku tersenyum ringan. Aku memang suka kamu. Cepat naik mobil. Nanti aku akan terlambat. Tidak bisa mengalahkanku. Su Guanrou tak berdaya. Hanya bisa mengantarku ke kantor. Sepanjang perjalanan, pandanganku tertuju di luar jendela. Angin sepai-sepai mengibarkan rambutku yang berantakan. Ada kesan keren yang berantakan. Su Guanrou tetap tak bisa menahan diri untuk berbicara. Kamu dan Luoli hubungan apa? Aku mendengar kata-kata itu. Aku menoleh kembali. Melihat dia, tidak ada hubungannya. Su Guanrou ragu-ragu bertanya. Kalau begitu? Hari itu aku menatapnya sambil tersenyum. Percaya pada satu sisi cerita. Ini bukan soal kepintaranmu, Su Guanrou. Hal yang seharusnya dilakukan. Su Guanrou terkejut. Tak bisa menahan senyum di sudut bibir. Berhasil menangkap senyum di sudut bibirnya. Aku menanggapi dengan candaan yang menyenangkan. Dia sangat senang. Kamu begitu memperhatikan hubungan aku dengan orang lain. Kamu tidak mungkin suka aku, kan? Wajah langsung memerah. Kamu banyak bicara. Aku tak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ternyata juga memerah. Sungguh menarik. Agar aku tidak berkata lagi. Kata-kata yang sulit dia sambungkan. Pergi ke kantor dengan kecepatan tercepat. Sampai di kantor, aku langsung menemukan tamu tak diundang. Duduk di posisi kepala departemen desain. Dia melihatku. Langsung tersenyum lebar dan memulai obrolan. Kamu datang ya? Apakah tubuhmu sudah baik? Berkata begitu, An Yicheng seakan-akan ingin aku tidak pernah sembuh. Aku melambaikan tangan. Dengan tenang berkata, terima kasih kepada Pak An yang peduli. Semuanya baik-baik saja. An Yicheng tiba-tiba teringat sesuatu. Tertawa berkata, itu bagus. Guanrou berkata, departemen kehilangan satu direktur. Aku pun sukarela datang. Kau tidak akan menolakku, kan? Aku tersenyum tipis. Tentu saja tidak keberatan. Pak An adalah orang yang akan menjadi istri presiden. Direktur departemen tidak masalah. Wajah An Yicheng langsung memucat. Bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Aku juga takut kau merasa tidak puas. Lagi pula sejak aku datang, aku langsung menjadi supervisor, sedangkan kau hanya seorang karyawan biasa. Tidak dapat dihindari hati terasa tidak puas. Kalau orang berprestasi lagi bagaimana? Su Guanrou masih memperhatikan dia, membuatnya sedikit lebih tinggi dariku. Aku mengejek. Apakah kamu cacing pita di perutku? Kau masih tahu aku tidak puas. Pak An sedang berbincang santai denganku saat ini. Kedua rencana sudah selesai ditulis. Lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga pada urusan perusahaan. Kurangi melakukan hal yang tidak berguna. An Yicheng merasa tertekan. Aku tidak bisa mengalahkan pria ini. Mereka berdua pergi dengan perasaan tidak senang. Aku kembali ke tempatku. Mulai bekerja dengan serius. Sudah siang. Aku pergi ke kantor Su Guanrou untuk membahas langkah selanjutnya dari rencana. Namun aku melihat An Yicheng memelototi Su Guanrou di kantor. Guanrou, siang sudah. Ayo kita pergi makan siang bersama. Aku berdiri di pintu. Baru saja hendak berbalik pergi. Aku ditahan oleh Su Guanrou. Jiang Yichen, masuklah. Aku mengerutkan bibir. Tatapan mataku menyala seperti obor. Apakah aku di sini tidak akan mengganggu kalian? Su Guanrou melanjutkan berkata, kamu datang ke sini. Mari kita bahas rencana ini. Penolakan yang jelas ini membuat An Yicheng agak kebingungan. Dia benar-benar tidak menyangka Su Guanrou yang belum pernah menolak dia. Hari ini ternyata dia menyingkirkan dia demi Jiang Yichen. Dia marah sampai hatinya terasa sesak. Namun melihat Su Guanrou masih terlihat bersalah. Guanrou, jelas aku yang dulu mengajakmu dulu. Su Guanrou berkata dengan suara dingin. Urusan perusahaan harus aku prioritaskan. Ada masalah? An Yicheng lagi ditolak dan menggigit bibirnya. Tidak bersuara. Setelah An Yicheng pergi, aku melihat bayangannya yang sepi. Hatiku tak bisa menahan tawa. Kamu yakin menyakiti sahabat masa kecilmu begitu? Su Guanrou melirikku. Melihat proposal, aku tersenyum. Ternyata kata Su Luoli tidak salah. Kamu memang benar-benar workaholic. Su Guanrou tidak melanjutkan pembicaraanku. Menundukkan kepala melihat proposal. Kedua orang mengubah proposal. Sudah jam 3 sore. Perutku tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak pada waktunya. Su Guanrou mengangkat alis. Ayo pergi, aku akan membawamu makan. Su Guanrou. Dia mengajakku ke sebuah restoran mie yang biasanya paling kusukai. Aku memesan 2 porsi ramen. Ujung bibirku mengangkat. Ternyata Nona Su juga makan hal seperti ini. Bahkan saat makan mie, setiap gerak-geriknya penuh kemewahan. Dia menggigit sepotong mie. Dengan lembut berkata, jadi, apa kau kira aku biasanya makan masakan barat atau Jepang? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak menyangka. Ternyata Nona Su juga suka makanan yang sederhana dan hangat ini. Aku tertawa semakin lepas. Tiba-tiba aku berkata serius. Tapi aku juga sangat menyukainya. Dulu aku makan itu setiap hari. Aku rasa tidak ada nasi yang bisa menandingi semangkuk mie buatan ayahku. Sayangnya,
Segala sesuatu telah berubah dan orang-orang tak lagi sama. Tidak bisa kembali lagi. Xuanrou tetap diam, menundukkan kepala sambil makan mie. Namun perasaannya terguncang ringan. Ini pertama kalinya dia mendengar saya bercerita tentang urusan keluarga saya. Meskipun hanya disebutkan secara singkat, namun dia tetap merasakannya dengan dalam. Kami kembali ke kantor. Saya baru saja bersiap duduk untuk bekerja. Seorang rekan di sebelah saya menepuk bahu saya. Jiang Yichen, cepat lihat Weibo. Kau mengalami masalah. Hatiku terasa sesak. Membuka tren panas di Weibo. Memandang sekilas beberapa huruf besar. Menyilaukan. Jiang Yichen memiliki pertunangan dengan keluarga Su. Rekan tersebut memiliki hubungan dekat dengan wanita asing. Jiang Yichen tampak patuh di permukaan. Padahal dia seorang playboy. Semua wanita keluarga Su dipermainkan seperti mainan. Aku yang dikelilingi banyak wanita? Pada akhirnya akan berakhir di rumah siapa? Ada foto samar di Weibo. Foto itu diambil pada hari itu di lelang bawah tanah. Adegan antara aku dan seniorku. Kedua orang tertawa sangat bahagia. Terlihat memang agak akrab. Meskipun keduanya memakai kacamata hitam. Tapi mengenali secara paksa tidak menjadi masalah sama sekali. Kami bersama merasakan sejumput rasa dingin di hati. Aku hampir yakin ini siapa yang mengatur semuanya. Aku segera menelepon Gu Qinghan, memintanya menghapus tren panas. Sementara itu, aku juga langsung dipanggil kembali ke keluarga Su oleh ayah dan ibu Su. Saat aku keluar dari perusahaan, kebetulan Xuanrou juga ingin pulang bersama. Namun Xuanrou hanya menatapku dengan dingin, langsung berbalik dan pergi. Mungkin urusan tren panas itu, Xuanrou seharusnya juga tahu. Aku kembali ke rumah Su. Semua orang di keluarga Su berada di depan ibu Su. Itu adalah teguran yang keras dan langsung. Aku selalu mengira kamu anak yang baik. Tidak kusangka kamu ternyata orang seperti ini. Aku mengerutkan alis, tidak membantah. Hanya dengan suara pelan berkata semuanya adalah kesalahpahaman. Ibu Su marah sekali. Kamu boleh tidak suka putri saya, tapi bagaimana kamu bisa sekaligus berjanji untuk bergaul baik dengan putri-putri saya, sementara diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain? Apakah kamu layak di hadapan Paman Su? Aku tahu hal ini. Jika tidak dijelaskan dengan jelas, mungkin ayah Su juga akan menjadi putus asa karenanya. Su Xiao sudah lama tidak menyukai aku. Dengan tawa sinis berkata, Jiang Yichen, semua bukti sudah di depan mata. Kamu tetap mengaku, kan? Aku menggelengkan kepala. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Orang itu hanya senior perempuan saya. Tatapan dingin menatapku. Bahkan tindakan begitu akrab dari senior perempuan. Pasti juga orang yang dekat hubungannya. Kan? Sudah sampai pada saat ini. Kamu masih berusaha berdebat licik. Su Fu mengerutkan alis sedikit. Perasaannya rumit. Dia menatapku dengan tenang dan menanyakan, apakah apa yang mereka katakan benar? Kamu benar-benar bersama orang itu? Aku menjawab dengan tenang. Orang ini hanya senior perempuan saya. Jika kamu tidak percaya, saya bisa menelepon dia. Semua mengangkat senyum dingin di sudut bibirnya. Apa yang dapat dibuktikan dengan menelepon? Nanti kalian berdua bekerja sama. Bukankah itu bisa menipu semua orang? Saat itu, Suk Jiniao yang sedang menggulir Weibo membuka mulut dengan terkejut. Lihat. Ada seseorang di Weibo yang memposting tulisan panjang. Dia adalah seorang Tionghoa Amerika. Sama persis dengan wanita di foto. Di postingan Weibo itu tertulis, saya sudah memiliki tunangan, dan saya akan menikah pada Juni tahun ini. Saya menganggap Jiang Yichen sebagai adik tetangga. Merawatnya adalah tugas yang diberikan guru kepada saya. Jadi tidak perlu terlalu terjebak. Saya harap para netizen dapat menahan kata-kata. Biarkan saja pria muda ini. Xia Bingsue telah memenangkan banyak penghargaan di luar negeri. Popularitasnya sangat tinggi. Tentu tidak ada yang berani membantah kata-katanya dengan mudah. Lalu arah angin tiba-tiba berubah. Bahkan ada orang yang mulai menebak siapa sebenarnya orang yang memotret foto ini. Sangat membosankan. Ingin menjebak Jiang Yichen. Baru saja Su Mu yang tadi bersemangat tinggi tiba-tiba menyerah. Ayah Su menampilkan senyum puas. Ternyata aku memang tahu bahwa seleraku tidak akan salah. Yichen, kamu diperlakukan tidak adil. Aku mengangguk sambil tersenyum berkata, Paman Su, terima kasih. Percayalah padaku. Su Xiao juga agak canggung. Dia mengusap hidungnya. Dengan keras kepala berkata, maaf, tapi aku tetap tidak suka kamu. Aku meliriknya dengan acuh tak peduli. Hal ini sudah selesai. Jadi jangan lagi menindaklanjuti hal ini. Ayah Su melambaikan tangan. Sekelompok orang itu baru kemudian pergi. Xuanrou berdiri tidak jauh. Memandangku. Berdiam-diam berdiri di sana. Menanggapi hal ini dengan tenang dan santai. Ada perasaan yang berbeda di dalam hati. Aku melihat matanya mencondong sambil menoleh dan tersenyum padanya. Kau juga merasa aku berselingkuh dengan wanita lain. Xuanrou diam tanpa berkata. Itu dianggap sebagai persetujuan atas hal ini. Dia mengakui memang agak peduli. Tapi belum sampai memastikan aku memang tipe orang seperti itu. Aku melihatnya dalam keadaan seperti itu. Senyumnya tidak sampai ke mata. Kekacauan ini berakhir. Aku segera menyuruh Gu Qinghan menyelidiki siapa yang berada di belakang semua ini. Seperti yang diduga, An Yicheng menyuap wartawan dan memperoleh foto ini. Dan mengunggahnya ke internet. Sepertinya terakhir kali menertibkan keluarga An terlalu ringan. Sehingga An Yicheng masih memiliki energi untuk melakukan trik-trik ini. Gu Qinghan memberi perintah turun. Setelah semua kontrak antara Lan Xiang dan Anxi dibatalkan, mereka tidak lagi bekerja sama. Kerjasama yang sedang berlangsung sekarang segera dibatalkan tanpa kompensasi. Denda pelanggaran tidak masalah. Gu Qinghan dengan wajah dingin. Ternyata lagi-lagi An Yicheng. Jangan khawatir, Kak Jiang. Kali ini saya pasti tidak akan mudah melepaskan Anxi. Tanpa Lan Xiang,
Anshi kehilangan sumber penghasilan yang sangat besar. Sumber keuntungan setidaknya akan rugi puluhan miliar. Perusahaan Lansiang mengeluarkan pemberitahuan melarang kerja sama lebih lanjut dengan Anshi. Hal ini juga menimbulkan kebingungan bagi Suan Rou. Setiap kali Jiang Yichen mengalami masalah, keluarga An akan menghadapi krisis. Apakah Gu Qinghan membantu saya membalas dendam pada An Yicheng? Hari ini saya baru saja menyelesaikan rencana akhir. Saat itu saya bersiap untuk pergi. Suan Rou tiba-tiba memanggil saya. Anshi mengalami krisis. Apakah kamu yang mengoperasikannya dari dalam? Aku tiba-tiba tertawa. Kenapa kamu mengira aku punya kemampuan sebesar itu, bisa menghancurkan sebuah Anshi sebesar itu? Suan Rou menahan wajahnya dengan tenang. Meskipun kamu tidak punya, tapi Gu Qinghan punya Lansiang. Ada Jiang Yichen. An Yicheng mungkin agak tidak disukai, tapi kamu tidak perlu bersikap seperti itu padanya. Tatapanku lebih dingin daripada es. Su Zong benar-benar penuh perhatian, bahkan sudah menuntut pertanggungjawaban untuknya. Suan Rou mengerutkan kening. Dia jelas bukan maksud itu. Aku melihat Suan Rou dan An Yicheng. Benarkah mereka sesederhana dan baik hati seperti yang kamu pikirkan? Suan Rou teringat masa kecil An Yicheng. Bahkan menginjak mati semut pun membuatnya sedih lama. Menurunkan suaranya. Saya rasa dia pada dasarnya tidak jahat. Aku berdiri. Sudah sampai pada tahap ini. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Ekspresiku tenang tanpa gejolak. Mengatakan bahwa munculnya krisis di ruang An adalah masalahnya sendiri. Pembatalan kerjasama oleh Lansiang tidak ada hubungannya dengan saya. Jika CEO Su bersikeras memikirkan siapa yang sebenarnya mengatur ini, lebih baik menghubungi Presiden Lansiang untuk menanyakan jelas, daripada menyulitkan karyawannya di sini. Melemparkan kata-kata itu, aku berbalik dan pergi. Segera akan ada pesta perayaan tahunan Sushi. Saat itu akan mengundang banyak tamu terkenal untuk berpartisipasi bersama. Suan Rou kemudian menyerahkan tugas merencanakan pesta kepada An Yicheng. Aku mendengar hal ini. Tangan yang menulis bergetar sedikit. Suka hidup nyaman. Ya, tidak heran harus selalu melindungi orang lain. Ternyata hatinya sudah memiliki seseorang. Setelah selesai kerja, aku langsung menelepon, mencari Gu Qinghan untuk pergi ke bar minum. Di bar pada malam hari, Gu Qinghan melihat minuman di tangannya yang berkilau, tersenyum dan berkata, kamu ternyata juga bisa sedang tidak mood. Ada apa? Apakah orang-orang keluarga Su mengganggumu? Aku mengangkat gelas dan meneguknya habis. Aku sudah bilang sebelumnya. Bagaimana mungkin? Gu Qinghan memutar matanya. Kalau begitu, panggil aku datang untuk minum sendirian. Jariku melengkung sedikit dengan keras menepuk kepalanya. Suka minum? Kalau tidak, pergi saja. Gu Qinghan menopang dahinya. Benar-benar aku menenggaknya satu gelas demi satu gelas. Tidak lama kemudian mulai terasa mabuk. Aku tiba-tiba ingin bermain truth or dare dengan Gu Qinghan. Giliran siapa sekarang? Siapapun yang gilirannya, harus menggoda seseorang. Jika gagal, putaran pertama, Gu Qinghan kalah. Dia langsung membawa minuman ke 11 seorang pria. Tak lama kemudian akan datang informasi kontak. Putaran kedua, botol minuman beralih kepadaku. Aku bergoyang-goyang lalu berdiri. Langsung berjalan menuju sekelompok orang tak jauh dari situ. Di antara kerumunan, Suan Rou menatap sosokku yang mabuk. Mengernyitkan alis. Ini Jiang Yichen. Aku tersenyum ringan sambil mengulurkan. Hanya berkeliling di antara kerumunan. Akhirnya jatuh di atas Suan Rou. Kamu paling cantik. Aku akan menyelamatkanmu. Suan Rou diam-diam tidak berkata apa-apa. Melihat langkah selanjutnyaku. Cantik? Bagaimana menurutmu tentangku? Aku minum alkohol sampai seluruh tubuh terasa panas. Tanpa sadar membuka beberapa kancing kemeja. Seluruh aura menjadi lebih bebas dan tak terkekang. Aku menyentuh tubuh Suan Rou, membelai rambutnya yang indah. Aroma harum wanita menyengat hidungku. Ada yang membuatku terpesona. Suan Rou tiba-tiba meluapkan pikirannya. Dia menopangku dan duduk di sofa. Tatapan matanya dingin. Kamu mau apa? Mendengar suaranya, aku mengucapkan sambil bingung. Apa Suan Rou? Sudahlah. Sudah, aku tidak mau lagi. Aku berjuang ingin berdiri. Namun Suan Rou menahannya. Jadilah baik. Kamu sudah terlalu banyak minum. Aku tersenyum. Aku bilang tidak mau lagi. Kenapa kamu masih menggangguku? Suan Rou langsung memegangku dan berjalan ke kamar di atas bar. Jika kamu begitu, minum berlebihan dan berkeliling sembarangan mudah menimbulkan masalah. Aku sudah hampir mabuk. Saat itu aku mulai mengucapkan omong kosong. Suan Rou memang orang paling menjengkelkan di dunia. Suan Rou mendengar kata-kata itu. Matanya tampak suram. Kenapa dia membenci Suan Rou? Mendengar pertanyaan itu, aku datang. Ternyata dia mulai mengeluh. Kenapa dia selalu tidak mempercayai aku, bahkan membantu orang lain membuli aku. Aku merasa sangat diperlakukan tidak adil. Suan Rou putus asa. Dia peduli tapi tidak membuli kamu. Mendengar itu, aku tak bisa menahan mengerutkan alis. Kamu menipu. Dia suka An Yicheng. Jadi dia terus membantu dia membuli aku. Suan Rou belum pernah melihat hal seperti ini. Aku terlihat seperti anak kecil yang diperlakukan tidak adil. Setiap gerakan membuat orang merasa sedih. Mendengar keluhanku, dia tiba-tiba merasa apa yang dia lakukan memang agak tidak baik. Mulai sekarang dia akan mempercayaimu dan tidak akan membuli kamu lagi. Tapi dia suka An Yicheng. Dia nanti tetap akan membantu An Yicheng. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Tertidur lelap. Suan Rou melihat wajahku yang sedang tidur nyenyak. Berbisik. Kapan aku pernah bilang aku suka An Yicheng? Keesokan harinya ketika bangun, matahari sudah tinggi. Kepalaku sakit sekali. Mencoba meraba.